من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Semoga yang tadi menjawab salam saya Allah berikan limpahan rahmat ya dan diijabah segala doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini insyaallah, majelis yang kita butuhkan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara ya mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak-anak kita yang dimana itu menjadi tanggung jawab bagi kita. Mau dibawa kemana anak-anak kita nanti ya? Apakah menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang mungkin jauh dari kata soleh? Ya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini ya, menjadi bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat beserta salam tidak lupa pula marilah kita sanjungkan kejunjungan kita Nabiullah uswah hasanah kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana menjadi uswah hasanah ya, suri tauladan kita yang apabila kita ingin menjadi orang yang lebih baik maka lihatlah kepribadian Rasulullah, insyaallah kita akan menjadi lebih baik. Semoga kelak kita berkumpul di yaumul qiyamah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu atau wali murid yang saya hormati dan juga yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Wati Islamic School 1 Jakarta, Ibu Tati Haryati MPDI yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau juga akan menyampaikan ya sambutan hangat kepada Bapak Ibu semua di rumah sebagai kepala sekolah bagaimana nanti tanggung jawab besar di SMP itu untuk meningkatkan kualitas mutu siswa kita adalah diemban oleh Ibu Tati ya. Mudah-mudahan untuk keberkahan acara hari ini marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ya tilawah atau tasmih Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh salah satu ya, siswa SMP IT Wati Islamic School yang alhamdulillah masya Allah di umurnya masih belia ya, sekarang berada di kelas 1 SMP IT Wati Islamic School tapi sudah menghafalkan Al-Quran 70 juz, masya Allah ya. 70 maaf kebanyakan ya diskon ya, maksud saya dari 17 juz masya Allah ya, sisa 13 juz lagi dia akan menjadi hufaz ya, penghafal Quran masya Allah. Mari kita dengarkan suara dari Ananda Ahmad Ali Ryan Syahab ya, kepadanya kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallah khairan kathiran kepada Ali Ryan ya. Masya Allah, selain sudah hafal Quran, Masya Allah suaranya juga sangat indah. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga Ali Ryan bisa menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada orang tua Ali Ryan juga semoga Ali Ryan ini akan menjadi orang pertama yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga nanti. Masya Allah ya. Dan selain itu Ali Ryan itu ternyata juga selain mempunyai hafalan yang Masya Allah beberapa udah hampir 17 juz ya. Dia juga pernah menjadi juara 1 ya acara musabaqah Hifdzil Quran di FES tahun 2019. Ya, Masya Allah juara 1 ya dari beberapa peserta yang mendaftar dari beberapa sekolah yang ada di sekitaran Jakarta Timur. Dan juga Ali Ryan ini juga sudah menjadi pembicara ya, mengisi acara-acara tentang Quran di beberapa tempat. Masya Allah ya, umurnya yang masih belasan tahun ini, yang masih kelas 1 SMP sudah menjadi pembicara. Masya Allah ya. Siapa yang tidak bangga ya anaknya menjadi selain penghafal Quran, tapi dia juga sebagai trainer Al-Quran bagi teman-temannya. Ya, alhamdulillah semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya ya. Akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Haryati MPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Buah Hati Islamic School 1 Jakarta. Kepada Ibu Tati Haryati MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, saya mau pantun dulu biar semangat kayaknya ya, biar semangat semuanya. Biasa ini waktu-waktu kritis, jadi kayaknya kita harus full of charge gitu ya. Oke, ini pergi ke pasar membeli ikan cakep. Oke, ikan asin itu rasanya
Salam hormat kami ucapkan kepada ayah bunda dan bapak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya ya. Di sini pesertanya ada 1.000 orang nggak ya? 1.000 orang kurang ya? Iya 1.000 orang kurang. Tapi kita coba gelorakan lagi, kita semangatkan lagi. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga yang menjawab salam ya mendapat berkah kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ba'd. Alhamdulillah, puji-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini ya bersilaturahmi di tempat walaupun jauh di mata, insya Allah tetap dekat di hati ya bunda ya, insya Allah ya. Kita semua sebagai seorang mukmin insya Allah bersaudara ya diikatkan dengan tali keimanan yang insya Allah akan membawa kita nanti semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ayah Irwan yang sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, jazakumullah atas kehadirannya Ayah Irwan, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan dan memberikan kita semangat lagi untuk senantiasa terus menerus ya belajar dan belajar dalam mendidik ya anak-anak di usia remaja insya Allah. Dan saya ucapkan juga yang saya hormati juga, yang saya muliakan kepada seluruh peserta webinar kali ini ya, ayah bunda, orang tua khususnya ayah bunda, orang tua siswa Buah Hati Islam SMPIT Buah Hati Islamic School Jakarta, juga kepada seluruh bapak ibu ya, para pendidik ya yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini ya, bersama kami turut serta untuk membangun peradaban bangsa kita melalui pendidikan anak-anak di masa remaja. Jadi saya ucapkan jazakumullah khair atas keikutsertaannya, atas niat baiknya, kemudian kehadirannya sehingga tergerak hatinya untuk bisa hadir di acara webinar parenting ini. Ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian, sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, bagaimana kabar ayah bunda? Coba kita ini ya. Jadi biasanya anak-anak begitu ya, rekan-rekan pendidik semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, kita ulangi lagi sama-sama ya. Boleh di unmute nih Pak Ulin ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda pendidik semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Biasa ya. Ini full charge kayaknya nih ya, udah dicas nih dari pagi. Aku mau ikut nih acara ini gitu ya, luar biasa banget ya. Jadi senang sekali rasanya kami bisa ya, bersama ayah bunda, para pendidik semua ya yang berkenan ikut join dengan acara ini. Perkenalkan saya Bu Tati, biasa anak-anak panggilnya Bu Tati. Saya adalah kepala SMPIT Buah Hati Islamic School Jakarta. Kenapa saya bilang Jakarta? Karena ternyata SMPIT Buah Hati Islamic School bukan hanya ada di Jakarta nih ayah bunda, para pendidik semua. Kita ada juga di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang lain. Ada di Kerawang, ada di Mamuju, ada di Mojokerto, ada di Bali ya. Alhamdulillah sudah ada 14 sekolah ya di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas Buah Hati Islamic School Jakarta. Nah, alhamdulillah
bulan Oktober kemarin kita launching ya untuk penerimaan siswa baru. Seluruh unit Buah Hati Islamic School itu dimulai pada tanggal 15 Oktober 2020. Alhamdulillah. Jadi termasuk SMPT Buah Hati Islamic School Bu ya. adalah open house nih ceritanya nih Ayah Bunda ya. Kita open house. Mungkin sedikit perkenalan kali ya Pak Ulin. Pak Ulin ini operatornya nih. Jadi saya ngobrol sama Pak Ulin. Ya mungkin sedikit perkenalan saja untuk sekilas SMPT Buah Hati Islamic School. Profilnya namanya Amit maksudnya apa ya? Ada tulisan. Oke, jadi Buah Hati Islamic School, SMPT Buah Hati Islamic School itu berdiri tahun 2012 ya. Latar belakangnya karena memang banyak permintaan dari orang tua SDIT Buah Hati Islamic School 1 Jakarta. Waktu itu baru ada 1 sekolah, kemudian banyak permintaan untuk mendirikan sekolah lanjutan. Akhirnya dari yayasan membangun SMPT Buah Hati Islamic School. Kemudian beralamat di Jalan Baing, Ayah Bunda, para pendidik semua, kita berada di Jalan Baing, tepatnya Jalan Raya Tengah, Jalan Baing. Ya, kemudian kita sudah terakreditasi dengan akreditasi A. Lanjut Pak, next. Nah kemudian, ya kita sudah akreditasi A, lanjut next. Next, ya, ini visi misi kita, visinya adalah menjadi model sekolah Islam unggulan yang mudah dicontoh, ya mudah-mudahan mohon doanya ya, Ayah Bunda, para pendidik semua, semoga kita bisa menjadi model sekolah Islam unggulan yang mudah dicontoh. Ya. Kemudian ini kita punya program sekolahnya, ada kompetensi kepribadian, ya, kemudian ada kompetensi akademik dan life skill. Jadi perlu diketahui Ayah Bunda bahwa Buah Hati Islamic School secara menyeluruh itu punya 3 karakter kekhususan, yaitu karakter Al-Quran dan prestasi ya, karakter Al-Quran dan prestasi. Oke, bisa kedengaran suara saya? Oke, ya lanjut. Kemudian lanjut Pak. Jadi memang salah satu keunggulannya ya, dari 3 keunggulan itu salah satunya tadi sudah disampaikan, bentuknya adalah Ali Rayyan ya. Ali Rayyan itu Ahmad Ali Rayyan itu adalah alumni dari SDIT Buah Hati dan kemudian melanjutkan ke SMPT Buah Hati Islamic School. Dari SDIT Buah Hati Islamic School memang ada program pengkhususan untuk Al-Qur'an ya. Kita penekan terhadap hafalan Quran dan next dilanjutkan ya. Alhamdulillah kedua orang tuanya, terima kasih Ayah Bundanya Ali Rayyan ya yang sudah mengamanahkan, yang mempercayakan SMPT Buah Hati untuk melanjutkan ya estafet dari pendidikan dari SDIT 1. Ini adalah perkembangan siswa SMPT Buah Hati Islamic School. Alhamdulillah kami sampai hari ini terus menerus bertambah, dari awalnya hanya 3 kelas, kemudian 4 kelas, sekarang sudah menjadi 4 kelas. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau ada dari Ayah Bunda atau para pendidik semua yang ingin masukkan sekolahnya di SMPT Buah Hati Islamic School, insya Allah kita masih terbuka ya. Silakan bisa menghubungi yang di bawah ini, ada nggak ya? Nggak ada ya. Panitia aja ya, Bunda ya. Next, lanjut aja nih karena sepertinya orang tua sudah tidak sabar. Ini guru-gurunya. Lanjut. Nah, ini adalah prestasi seperti tadi disampaikan bahwa keunggulan dari Buah Hati Islamic School adalah karakter Al-Quran dan prestasi. Jadi selain karakter, sikapnya, kemudian Al-Quran, kita punya target untuk di SMP itu 5 juz Al-Quran bila dia dari SD Buah Hati. Jadi ada 5 juz selama di SMP Buah Hati, itu target kami. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Alhamdulillah kita sudah mengukir prestasi, baik itu di kecamatan maupun tingkat provinsi DKI. Yang terakhir adalah kita menjuarai lomba sains ya, lomba sains itu memperoleh juara pertama di tahun 2019. Ya, kita juga tidak menutup ya kesempatan PJJ kemarin ya, kita manfaatkan juga untuk mengikuti anak-anak lomba dan alhamdulillah juga menang ya, salah satu dari anak-anak kami. Lanjut, ini adalah program tahsin tahfiz Al-Quran. Lanjut, next. Ya, terus ya ini adalah, nah ini program Al-Quran kenapa bisa sampai hafal 5 juz, ini adalah targetnya. Untuk lebih jauh ya bisa lihat di bawah ini ya kalau ada. Ya lanjut, nah ini dia budaya sekolah kami, mungkin bisa lihat-lihat. Nah lanjut, next. Nah karena ini kita yang normal ya, nah ini Islam PJJ kita juga ada ya, mungkin bisa diperlihatkan.
kita juga punya sister school ya, maksudnya di Singapura dan Malaysia kita ada kunjungan ke sana. Nah ini juga kegiatan penunjangan untuk PJJ karena kita memang sesuai dengan aturan peraturan pemerintah bahwa pembelajaran untuk siswa-siswa seluruh Indonesia itu masih jarak jauh, maka kita juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun tidak, insya Allah sih tidak mengurangi ya semangat atau tidak mengurangi dari esensi pembelajaran KBM sebagaimana biasanya. Ini dia ya, tidak melulu hanya PJJ belajar seperti biasa, KBM seperti biasa, tapi kita banyak ada inovasi-inovasi. Salah satunya kemarin adalah Market Day online. Mungkin bisa kita lihat ya. Lanjut, ini ada Language Week ya, ini ada anak-anak kami. Nah, kemudian juga luar biasa kita bekerja sama dengan komite mengadakan sedekah Jumat setiap hari Jumat berbagi bersama buah hati. Nah, ini memberikan makan siang gratis kepada orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Jadi karena sekolah itu nggak bisa, dia bagian dari tiga ya, jadi tidak bisa semua saling terkait, orang tua, guru, dan pihak sekolah, orang tua dan siswa, lingkungan juga berpengaruh. Ini dia Market Day online-nya, dan alhamdulillah luar biasa ya, anak-anak belajar untuk menjadi entrepreneur. Oke, itu aja mungkin ayah bunda semua para pendidik ya yang bisa kami sampaikan sekilas saja tentang SMPT Buah Hati Islamic School. Mohon maaf kalau terlalu lama, barangkali sudah tidak sabar menunggu Ayah Irwan karena Ayah Irwan sudah berada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan kathiran. Saya ucapkan kepada Ibu tadi Haryati MPD yang tadi telah menyampaikan sambutan beliau, Masya Allah ya, juga memperkenalkan kembali kepada kita tentang SMPT Buah Hati Islamic School 1 Jakarta. Mudah-mudahan anak-anak siswa yang nanti bersekolah di SMPT kita akan bantu untuk menjadikan siswa yang soleh dan berprestasi. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ya, kita masuk ke acara sesi webinar parentingnya yang kita tunggu-tunggu, yang insya Allah pada hari ini sebagai pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak atau Ayah Irwan Rinaldi ya, dengan tema kita pada hari ini tentang pengasuhan remaja zaman now ya. Kenapa pengasuhan remaja? Ternyata ibu, bapak, ayah, bunda semuanya, ternyata pengasuhan itu ada fasenya ya. Ada fase di saat bayi atau balita, nanti ada di saat dia sudah remaja, nanti ketika dia beranjak dewasa, itu semua tuh ada caranya ya. Tidak bisa disamakan. Tapi ya bunda nggak kuat. Saat kecil, saat remaja, dewasa itu caranya berbeda. Nah, karena anak-anak kita di SMP itu sudah mau tahap remaja ya, maka ini perlu kita tahu ilmunya bagaimana mendidik mereka biar menjadi anak yang soleh dan berprestasi. Masya Allah. Ya, sebelum kita beri kesempatan kepada Ayah Irwan, ya mungkin kita lihat dulu profil beliau di video ini. Ya, sampai kita tunggu ya. Iya.
Ya baik, ya. Itu tadi sekilas profil dari Ayah Irwan Rinaldi ya, yang nanti akan menjadi pembicara kita hari ini. Langsung saja kita sapa Ayah Irwan, apa kabar Ustaz? Ya, Ayah Irwan. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustaz, atau Ayah Irwan. Saya karena masih teringat wajah beliau atau wajah antum Ustaz di film Sang Murabi, jadi nggak enak kalau nggak manggil Ustaz gitu ya. Apa Ustaz ya? Iya Ustaz. Karena di sini diminta sama panitia pakai Ayah Irwan, ya jadi keceplosannya maunya Ustaz aja gitu ya. Ya, Ayah Irwan, insya Allah pada hari ini ayah bunda yang ada di peserta Zoom kali ini, masya Allah akan haus akan ilmu ayah ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa sharing ilmunya Ayah Irwan kepada kita. Mudah-mudahan kami sebagai orang tua nantinya bisa mendidik anak kami yang sudah beranjak remaja menjadi anak yang soleh ya, mudah-mudahan. Mungkin langsung saja Ayah Irwan ya, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk langsung menyampaikan ya tentang acara parenting kita hari ini yang bertemakan tentang pengasuhan remaja dan anak. Pada Ayah Irwan kami persilahkan. Bordir. Iya Ustaz. Iya Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di SMP IT Buah Hati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Jadi ini ayah dan bunda, karena keterbatasan ilmu saya, ini judulnya sharing aja. Ya, sharing pengalaman, sharing tentang apa yang saya tahu tentang pengasuhan kepada anak-anak kita yang kalau boleh saya menyebutnya ini tahap yang kedua gitu dari apa yang tahap-tahap yang terbaik dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, saya izin untuk share screen ya. Ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk membicarakan bagaimana pengasuhan terhadap anak remaja zaman now. Saya nyari-nyari ayah dan bunda, anak remaja zaman now itu seperti apa gitu. Apakah berbeda gitu bentuk tubuhnya atau apanya yang berbeda gitu, apakah bentuk tubuh, apakah bentuk pemikiran dan lain-lain gitu. Kalau dari segi bentuk tubuh ternyata nggak berbeda gitu ayah dan bunda ya. Kemudian saya menemukan ternyata memang hanya anak-anak kita itu memang tergantung sekali dari pola ya. Pola, ada anak-anak yang zaman sekarang tapi diasuh dengan pola asuh yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, anak-anak itu akan muncul dengan bentuk tubuh di zaman sekarang tapi polanya dengan pola zaman dahulu. Pada kesimpulannya ayah dan bunda, saya berpikir bahwa pengasuhan itu pada umumnya mau zaman now zaman dulu itu sama saja, tapi persoalan teknisnya gitu. Tapi persoalan esensinya, persoalan yang paling pentingnya itu yang paling dasarnya itu sama saja. Kalau ini menurut hemat saya dari zaman dahulu di zaman sekarang. Nah, yang paling penting itu menurut saya adalah persoalan bagaimana pola asuh kita, bagaimana kesepakatan kita untuk mengasuh, atau saya lebih tepatnya saya menuliskannya mendampingi anak muda zaman sekarang. Saya menuliskan anak muda karena ketika mereka sudah usia SMP dan kemudian menjelang SMA itu, kalau kita baca sejarah itu mungkin kita melihat bahwa bagaimana dulu zaman sahabat-sahabat itu umur belasan tahun itu memang sudah sangat luar biasa gitu. Mungkin secara fisiknya umurnya masih belasan tahun, tapi secara psikologis sudah berumur lebih dari usia biologisnya gitu. Jadi saya mohon izin kepada ayah dan bunda untuk membuat judulnya ini adalah mendampingi anak muda di zaman now. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa yang terbaik, masa-masa yang terbaik di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita ini, dalam masa ari ayah dan tarbiyah kepada anak kita itu, di berbagai
kitab-kitab Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah dan berbagai masukan dari para ahli parenting di seluruh dunia itu, yang paling gampang itu melihatnya dibagi dengan tiga tahap gitu ya Bunda ya. Dan dari 3 tahap itu dikatakanlah bahwa yang paling terbaik itu kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita itu ada di umur 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 18 tahun. Itu kalau boleh kita menyebutnya, kalau boleh saya minta izin menyebutnya, itu adalah masa tanam yang sangat luar biasa. Jadi masa di umur 0-18 tahun itu adalah masa di mana kalau kita mau serius ngurus anak, seriusnya di umur-umur itu. Kalau kita mau fight ngurus anak-anak kita, disitulah kita harus fight mengurus anak-anak kita. Dan kemudian para ahli juga sepakat di rentang waktu 0 sampai 18 tahun itu, di mana waktu yang terbaik lagi ada di umur 0 sampai 14 tahun. Di umur 0 14 tahun itulah masa yang sangat-sangat luar biasa terbaiknya. Allah memberikan begitu banyak itu, ada banyak perkembangan yang itu adalah masa yang sangat luar biasa, baik perkembangan spiritual, baik perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan fisikal, itu Allah memberikannya sangat-sangat luar biasa. Nanti ayah dan bunda yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lagi merincinya. Kalau dikatakan usia yang terbaik di umur 14 tahun itu di usia kapan lagi yang terbaik untuk pada anak-anak muda laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki kita. Para ahli, dan kalau kita baca di buku-buku Tarbiyatul Aulad itu ada rentang waktu menyebutnya di usia 8 sampai 15 tahun atau 7 sampai 14 tahun. Itu masa yang sangat luar biasa untuk menstimulan bagaimana anak laki-laki menjadi anak laki-laki sejati kelak kemudian hari, dan bagaimana anak perempuan menjadi anak perempuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, kemudian kapan lagi usia yang sangat terbaik? Mohon maaf, saya tambahkan sedikit. Di usia 8 sampai 14 tahun atau 8 sampai 15 tahun itu, yang menurut hemat saya ini adalah usia yang kita membicarakan sekarang, itu adalah usia di mana anak laki-laki memang harus mendapatkan atau didownloadkan ke laki-lakian buat anak laki-laki kita. Dan anak perempuan kita didownloadkan keperempuanan kepada anak perempuan kita. Nah, saya yakin, saya sangat yakin teman-teman di Buah Hati dan ayah dan bunda yang hadir sekarang sudah sangat paham dari saya bahwa sebenarnya kurikulum yang paling hebat itu, kurikulum yang paling penting itu, dan tidak boleh tidak, di umur 8 sampai 15 tahun atau di umur 7 sampai 14 tahun itu adalah, kalau anak laki-laki kurikulumnya ada satu yang paling tidak boleh, harus ada, yaitu kurikulum namanya Qawwam. Kewaman itu, karena ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam roadmap standar pengasuhan di dalam Islam, dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, yang ayah bunda dan teman-teman Buah Hati pun sudah membikinnya pasti ya. Karena kalau kita mempunyai anak itu diamanahkan oleh Allah, anak sudah barang tentu di awal-awal dari kita punya anak itu, suami istri sudah membuat apa yang disebut dengan roadmap pengasuhan. Dan saya yakin juga di setiap sekolah pasti sudah membuat roadmap pengasuhan itu. Kalau kita tidak membuat roadmap pengasuhan, kita agak susah membawa anak-anak kita mau jadi apa dan bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kepada tujuan dari roadmap pengasuhan itu. Saya mohon izin ayah dan bunda hanya untuk mengingatkan diri saya sebenarnya bahwa roadmap pengasuhan itu kan sudah yang kita bikin ya di sekolah maupun di rumah, sudah dibikin pasti itu insya Allah ya. Kalau enggak kita agak susah untuk bagaimana kita membuat perencanaan pengasuhan kepada anak-anak kita. Menurut hemat saya adalah rumah yang baik itu adalah rumah yang kalau dia mengasuh anak-anaknya memang ketika ditanya punya nggak roadmap pengasuhan, punya gitu ya. Kalau di sekolah yang baik dan benar itu menurut saya adalah di mana sekolah itu punya juga roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan, khususnya adalah di usia-usia yang kita bicarakan sekarang ini. Roadmap pengasuhan standar itu secara sederhana kita bisa baca dalam Al-Quran ayah dan bunda ya, bagaimana Allah menyampaikan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi roadmap pengasuhan untuk anak laki-laki itu salah satu rujukannya adalah kepada pola pengasuhan Nabi Ayahanda Ibrahim alaihissalam. Kalau anak perempuan itu salah satu rujukannya adalah kepada pola pengasuhan dari Ayahanda Imran. Ya bunda ya. Kalau punya anak laki-laki, khususnya anak laki-laki, itu roadmap pengasuhan itu ujungnya adalah nanti dia harus menjadi dalam tanda petik menjadi Ismail atau Ishak. Ya, itu yang kita ambil dari keluarga Ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau anak perempuan, tujuan akhirnya itu roadmap pengasuhan kita untuk anak perempuan kita itu adalah Bunda Maryam, menjadi Maryam gitu, wanita suci pendamping Nabi. Itu roadmap pengasuhan standar yang nggak boleh dinego gitu ayah dan bunda gitu. Yang kita harus pakai itu, kita sepakati itu. Jadi kelak kemudian hari anak kita
mau dia masuk ke SD, mau masuk ke SMP, mau masuk ke SMA, atau dia masuk perguruan tinggi, semuanya itu sudah harus koridornya adalah koridor kelak kemudian hari anak laki-laki kita mau sekolah di SMA, mau di SMP, SMA atau perguruan tinggi atau di mana saja, dia harus ujungnya harus menjadi Ismail atau Ishak. Gitu ya Bunda ya. Nah, itu yang terbaik ada di umur 7 sampai 14 tahun atau 8 sampai 15 tahun. Usia di mana menurut hemat saya kalau anak laki-laki sudah saya sebutkan tadi itu kurikulum yang terbaik itu adalah kurikulum kekoaman. Jadi kalau ada di sekolahan nanti kurikulumnya apakah itu persoalan tentang intelektual, apakah itu persoalan untuk menghebatkan spiritual, emosional dan lain-lain, nggak ada masalah ayah dan bunda, tetapi harus dikaitkan bahwa ketika anak laki-laki kita mendapatkan stimulan perkembangan spiritual, emosional, kognisi dan lain-lain itu harus dikaitkan dengan kekoaman. Gitu ya bunda. Karena targetnya di dalam tarbiyatul aulad itu anak laki-laki muslim harus dia menjadi kawam, karena dia harus menjadi pemimpin. Nah, anak perempuan kita, ayah dan bunda, seperti yang ayah dan bunda sudah ketahui, misalnya di SMP Buah Hati juga dilakukan ini, dan ayah bunda juga sudah melakukan ini, insya Allah. Anak perempuan kita itu di umur 7-14 tahun, atau 8-15 tahun, atau lebih berkembang lagi 9-15 tahun, 9-15 tahun, itu anak perempuan kita, kurikulum yang paling penting itu, kalau laki-laki disebut kurikulum kawam, kalau anak perempuan disebutnya dengan kurikulum wadud dan walud, gitu ya ayah dan bunda ya. Nah, kurikulum itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana anak perempuan kita itu mulai distimulankan dengan target supaya anak perempuan kemudian kita hari itu harus mendapatkan bagaimana keterampilan kehebatan 4 perempuan yang terhebat di dunia, kata Rasulullah SAW. Bagaimana mendapatkan keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, mendapat keterampilan Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, dan Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Karena ayah dan bunda, saya mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan saja nih ayah bunda ya, bukan menggurui. Kalau kita punya anak perempuan kan, target kita sebenarnya kalau kita baca dalam buku-buku Tarbiyatun Nisa itu, anak perempuan kita itu kan target sebenarnya kan bukan kita jadikan dia seorang profesor, bukan kita jadikan dia seorang pengusaha, bukan ya. Kalaupun dia nanti jadi profesor, jadi pengusaha, jadi politikus atau apa, kalaupun nanti dia akan jadi itu, tetapi dia nggak boleh lepas, wajib dia harus menjadi 4 ini lebih dahulu. Dia harus menjadi seorang istri yang baik buat seorang suami, dia harus menjadi seorang anak yang baik buat orang ayah dan ibunya, dia harus menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, dan dia harus menjadi semacam duat gitu ayah dan bunda ya, semacam dia harus orang yang terbaik buat lingkungannya, yang dilakukan oleh, kalau kita mengambilnya kepada profil Asiyah binti Muzahim. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tahap yang kedua yang sangat luar biasa akan menentukan. Ayah dan bunda, kalau anak laki-laki kita tidak terdownloadkan ke laki-lakiannya di umur ini, dan anak perempuan juga tidak terdownloadkan ke perempuanannya, nanti di umur 15 tahun ke atas, umur 18 tahun ke atas, anak laki-laki kita atau anak perempuan kita akan mengalami apa yang disebut dengan fatherlessness itu, apa yang disebut dengan father hunger itu, atau yang lebih gawat lagi apa yang disebut dengan skin hunger itu. Banyak ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, secara kognisi anak laki-laki, anak perempuan kita nanti kelak di umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, atau kelak kemudian hari ketika dia menikah, atau ketika dia bekerja, atau ketika dia menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, ada banyak luang kosong di dalam hidupnya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan. Misalnya gini ayah, ketika dia menjadi seorang suami, dia akan muncul menjadi suami yang sering dikenal orang dengan absent husband. Mungkin secara finansial nggak ada masalah, secara fisik nggak ada masalah, tetapi banyak hal yang kosong dalam kantong jiwanya. Mungkin dia nggak berani, dia nggak cekatan, dia nggak bisa memutuskan, atau dia nggak bisa mengambil keputusan, nyalinya kurang gitu. Semua yang sebenarnya itu harus dia dapatkan di umur 8-15 tahun. Karena hampir semua para ahli parenting menyebutkan umur 8-15 tahun itu harusnya, apakah di sekolah atau di rumah, anak laki-laki itu harus didownloadkan ke laki-lakiannya. Karena kalau ada pertanyaan, Ayah Irwan, boleh nggak kita lakukan di umur 15-16 tahun ke atas? Boleh, tetapi secara fitrah anak kita 15-16 tahun ke atas itu sebenarnya sudah tidak bersama kita. Jadi agak susah kita untuk mendownloadkan ke laki-lakiannya atau mendownloadkan perempuannya. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus mendownloadkan ke laki-lakian ini? Sebenarnya Allah sudah menunjukkan setiap anak laki-laki dan anak perempuan. Biasanya anak laki-laki itu di umur 6 atau 7 tahun itu sudah memunculkan, kalau saya mengistilahkannya, tombol kelaki-lakian. Di umur 6 sampai 7 tahun itu anak-anak kita sudah mulai, kalau laki-laki itu
apa dia pegang kayu, sambet sana, sambet sini, kemudian loncat sana, loncat sini. Yang kalau para ahli mengatakan itu diistilahkan tombol kelaki-lakian. Artinya dia sudah siap sebenarnya. Yang dia ingin katakan kepada para ayah dan ibunya itu adalah, wahai ayah ibu, terutama ayah, tolong tombol kelaki-lakianku sudah nyala. Nah, sekarang please downloadkan kelaki-lakian. Dan mendownloadkan kelaki-lakian itu masanya ada yang terbaik itu di umur 8 sampai 15 tahun. Nanti kita bagi ayah dan bunda. Ada masa tamyiz namanya masa 7 sampai 10 tahun, ada masa balik masa 10 sampai 15 tahun. Ada masa mengenalkan kelaki-lakian di umur 7 sampai 10 tahun, kita sebut dengan fase ajakan, dan nanti umur 10 sampai 15 tahun kita sebut dengan fase konsekuensi. Ayah dan bunda. Nah, ketika anak laki-laki kita mendapatkan ini, ayah dan bunda yang memiliki Allah SWT, insya Allah ini adalah persiapan yang sangat luar biasa. Kelak kemudian hari di umur 15 tahun, 16 tahun nanti dia akan menjadi seorang bergerak di menyukai misalnya dunia mesin, dunia otomotif, atau dunia penelitian, atau menjadi apa saja, kita sudah tidak was-was. Kenapa? Karena kita sudah mendownloadkan kelaki-lakiannya kepada anak laki-laki kita atau anak perempuan kita. Seperti yang ayah bunda ketahui juga bahwa di umur 8 sampai 15 tahun ini hampir semuanya itu adalah masa-masa puncak ya ayah bunda. Apalagi kalau kita melihat Rasulullah SAW, orang yang begitu kita cintai, ya masya Allah yang kita rindui, yang kita pengen betul dengan segala daya upaya kita bertemu dengan Rasulullah nanti kelak kemudian hari di surganya Allah. Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita, bahkan di umur 8 tahun Rasulullah sudah membuat sebuah event, menurut saya event pengasuhan yang sangat luar biasa, dengan Rasulullah dibawa oleh pamannya pergi berdagang. Itu perjalanan dagang yang sangat luar biasa. Perjalanan simulasi, ada 5 simulasi yang dilakukan itu: simulasi spiritual, simulasi intelektual, simulasi sosial, simulasi emosional, dan simulasi fisikal. Karena perjalanan dagang dengan paman Rasulullah di umur 8 tahun Rasulullah itu perjalanan yang sangat luar biasa gitu ayah dan bunda. Perjalanan yang bukan menempuh hanya jaraknya dari Condet ke Cililitan, bukan gitu ya, tapi perjalanan yang hampir lebih dari 1000 km perjalanan itu. Dan di situ sebenarnya target utamanya bukan berdagang, tapi target utamanya adalah untuk mendownloadkan ke laki-lakian kepada Rasulullah SAW. Nah, ayah dan bunda, inilah masa yang sangat luar biasa ya bunda. Itulah sebabnya kenapa saya menuliskannya adalah mendampingi gitu ya bunda. Mendampingi itu menurut anak saya adalah di umur 8 sampai 15 tahun itu yang sangat ideal itu memang adalah dual parenting. Itu sangat ideal. Jadi anak muda kita ini ayah dan bunda, anak kita SMP lah tulisnya ya, atau anak SD kelas tinggi sampai anak SMP dan SMA ya, SMA, itu idealnya dual parenting. Idealnya dia mendapatkan ada fathering, ada mothering, itu ya bunda ya. Itu yang didapatkan gitu. Karena di umur ini tadi saya sebutkan itu hampir semua perkembangan itu mengalami masa puncaknya. Ya bunda. Kecerdasan emosional ini masa puncaknya ada di umur ini. Ayah dan bunda, ini teman-teman di buah hati jauh lebih tahu dari saya bahwa kecerdasan emosional itu kan bertingkat-tingkat ayah dan bunda ya. Nah, paling ketika berumur 8 sampai 15 tahun ini kecerdasan emosional itu sudah mulai menyentuh titik yang paling tinggi, namanya kecerdasan emosional abstrak. Itu sangat luar biasa. Anak-anak kita, keponakan kita di SMP Buah Hati ini, kalau kita mau menceritakan tentang Palestina, tentang saudara-saudara di Palestina, itu sebenarnya nggak usah putar film Palestina, nggak usah dihadirkan orang Palestina, nggak usah. Karena apa? Karena anak-anak kita di usia seperti ini, dia sudah punya semacam kecerdasan emosional yang abstrak. Dia bisa membayangkan dan dia bisa merasakan dan bisa memasukkan itu ke dalam hatinya dan bisa menjadikan itu sebagai sebuah tindakan kelak kemudian hari dari apa yang dia pahami itu tanpa dia harus melihat fakta yang sebenarnya. Itu dahsyatnya ayah dan bunda yang milik Allah SWT. Nanti kita lihat di sejarah itu bagaimana anak-anak yang umur belasan tahun itu sudah melakukan segala sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ayah dan bunda, kita sudah melihat ya di sejarah itu ada seorang sahabat, saya lupa itu, mungkin Bapak Ustadz Ustazah di Ibu Hati tahu insyaallah. Umur 12 tahun itu sudah ikut audisi. Audisi itu bukan audisi nyanyi ayah dan bunda, tapi audisi jihad 12 tahun. Gitu. Dan kemudian diloloskan oleh Rasulullah ketika umur 14 tahun. Ada juga yang umur 14 tahun audisi jihad. Yang paling menarik ayah dan bunda, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muda ini itu dilakukan penelitian oleh para profesor di negara barat. Kemudian mereka menemukan bahwa
memang yang paling hebat untuk menghebatkan, menentukan masa depan sebuah bangsa itu kelak kemudian hari, lihatlah di tahap ini. Seperti apa orang tua memperlakukan anak-anak di tahap ini, seperti apa sekolah memperlakukan anak-anak di tahap ini, sama dengan kalau melihat sebuah bangsa itu, lihatlah seperti apa orang tua memperlakukan, sekolah memperlakukan anak-anak di usia PAUD dan usia TK atau SD kelas rendah. Itu ya Bunda. Nah, idealnya adalah dual parenting. Tapi sebenarnya ayah dan bunda yang memuliakan subhanahu wa ta'ala, ini ya ideal. Dapat fathering, dapat mothering. Karena anak-anak di umur ini, dia harus mendapatkan tender love, dia harus mendapatkan tough love. Gitu ya bunda. Dia mendapatkan tender love itu dari ibunya, dia mendapatkan kelembutan, kehangatan itu dari ibunya, sentuhan kehangatan, kelembutan dari ibunya, dan dia harus mendapatkan sentuhan ketangguhan, sentuhan ketegasan, sentuhan kelaki-lakian itu dari ayahnya yang tough love. Bisa jadi ini ayahnya itu akan muncul dan di sekolah adalah guru laki-laki. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman yang di SMP IT atau di SDIT kelas tinggi, sebenarnya yang paling hebat itu untuk maju ke depan itu adalah memang guru laki-laki. Karena yang sangat dibutuhkan sekali anak-anak di umur itu memang adalah guru laki-laki gitu, yang paling hebat gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, di masa ini itu anak perempuan, anak laki-laki yang dia butuhkan itu adalah yang paling maju itu adalah ayahnya, peran ayahnya gitu, ayah dan bunda yang muliakan subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ini peran peran ayah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa peran ibu tidak berperan. Pada hakikatnya sebenarnya dual parenting, fathering dan mothering, tough love dan tender love gitu, ini bersatu. Tetapi di masa ini coachnya yang terbaik itu memang adalah ayah. Tapi kalau di tahap yang pertama 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, coach yang terbaik adalah ibu. Gitu ya. Jadi penerima amanah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala di usia yang paling hebat itu adalah memang ibu. Ada banyak hal yang kami laki-laki ini tidak punya yang diberikan oleh Allah khusus hanya kepada para ibu gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan bahwa ibu itu sangat menentukan seperti apa generasi ke depan, itu sangat masuk logika gitu. Karena di tahap pertama istilah kata nih ayah dan bunda ya, itu istilahnya Allah menyerahkan amanahnya gini. Dan anak kita ini milik dari Allah Subhanahu wa taala, serahkan ini amanahnya ke kita gitu. Jadi ini Allah yang menyerahkan amanah, bukan yayasan, bukan wali kota, bukan gubernur, Allah gitu ya. Kalau wali kota aja yang menyerahkan amanah itu kita aja terima aja gemeteran gitu ayah dan bunda ya. Ya Allah gitu, sanggup nggak kita ngejalanin gitu. Jangan karena wali kota, camat, lurah aja nyerahin. Pak Irwan nih, Ayah Irwan, tolong dipegang ya amanah ini amanahnya berat banget nih, gitu ya. Nanti akan saya minta pertanggungjawaban gitu sama lurah gitu. Itu aja kita deg-degan nerimanya, gitu ya bunda. Kita mungkin akan bilang sama Pak Lurah itu, insya Allah saya akan lakukan yang terbaik wahai Pak Lurah gitu ya. Kemudian Pak Lurahnya menjelaskan komposisi yang diserahkan amanah ini. Pak Lurah kalau kita ngelihat, kalau ibaratkan Pak Lurah itu menyerahkan ini barangnya begini loh, Ayah Irwan gitu. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menyerahkan anak kepada, dalam tanda petik mengamanahkan anak kepada kita dan diterima oleh ibunya. Itu Allah kan sudah menyerahkan kepada itu, seolah-olah yang mengatakan komposisi anak itu begini loh ya. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Istilahnya Allah mengatakan ini kamu jagain loh ya. Ada 3 hal yang aku berikan kekuatan, kehebatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan hati nurani. Itu ada di umur rentang waktu 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 6 tahun. Jadi itu Allah yang bilang, kamu jaga ya, nanti suatu saat nih ketika dia mulai hisab, aku akan minta pertanggungjawabkan apa yang kamu berikan kepada pendengaran anakmu, apa yang kau berikan kepada penglihatan anakmu, apa yang kau berikan pada hati nurani anakmu gitu. Jadi kebayang tuh ayah dan bunda ya, kebayang kemana kita nerima anak itu. Itulah sebabnya para ulama mengatakan dipastikan kalau ibu-ibu itu kalau dia menerima amanah, kalau misalnya dia punya anak bayi itu, pastilah ibu itu satu proyek utama dari ibu itu adalah menjadikan dirinya berproses menjadi soleha. Itu pasti itu. Karena bagaimana dia menerima amanah dari Allah, kefitrahan yang luar biasa dari Allah itu dia nggak terima dengan kesolehan kalau dia nggak berusaha memperbaiki dirinya gitu ayah dan bunda. Karena nanti kalau pendengaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang didengarkan musik lebih banyak, gimana pengkhianatan yang terbesar yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan, jangankan kepada ini, kepada lurah aja kita berkhianat itu Masya Allah, takutnya luar biasa gitu ayah muda. Karena risiko juga tinggi gitu, nanti di lurahnya manggil kita atau diumumkan ke orang lain gitu. Ini bayi gitu ayah muda.
Nah, ayah dan bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala, itu rentang waktu yang pertama adalah ibu. Nanti selang kemudian sekitar umur 4 tahun, 5 tahun, khususnya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, barulah itu ayah memegang coachnya, memegang coaching anak-anak, mendampingi anak, mengasuh anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala, di masa ini, menurut hemat saya, di masa 8 sampai 15 tahun ini, saya sepakat betul gitu dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para ahli parenting, bahwa ini masa-masa yang ayah. Mari kita melihat ayah dan bunda bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail di Asy-Syaffat 102 itu. Itu kan sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa, sebuah metode yang sangat luar biasa, sebuah pola asuh yang sangat luar biasa. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan kepada kita, gini loh, kalau kamu punya anak belasan tahun tuh gini loh caranya. Bagaimana peran Nabi Ibrahim yang disampaikan di Asy-Syaffat 102, yang Allah sampaikan di Asy-Syaffat 102 itu. Nah, kalau para ahli, khususnya ahli fadhling, ini mengambil masa di umur 8 sampai 15 tahun itu dengan mengatakan bahwa ini adalah masa perannya ayah. Nah, ayah dan bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala, dan para ayah, para ibu guru, pak guru, terutama pak guru, atau terutama ayah-ayah, mudah-mudahan bahan berikut ini kita bisa diskusi. Ayah dan bunda yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan terhadap anak muda kita, remaja zaman now kita ini? Bagaimana cara pola pengasuhan yang baik? Bagaimana cara mendampingi yang baik, ayah dan bunda? Kata para ahli itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah melakukan apa yang kita pahami. Gitu. Nah, pendekatan yang paling baik itu adalah pendekatan fathering, karena di umur-umur ini anak laki-laki itu dia butuhkan ayahnya, anak perempuan itu butuh ayahnya. Gitu, ayah bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala, anak laki-laki membutuhkan bagaimana menjadi seorang laki-laki yang baik, yang sejati itu. Anak perempuan itu membutuhkan perlindungan, membutuhkan pembelaan, membutuhkan bagaimana nanti dia, anak perempuan, ayah dan bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala, persoalan spiritualnya itu sebenarnya lebih banyak dia harus didapatkan dari ayahnya gitu, ketergantungan pada ayah. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Baik, ayah dan bunda yang memiliki subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya dapat waktu sampai jam berapa, Ustadz? Masih bisa ya, Ustadz ya? Masih bisa, jam 2:15. Baik, Ustadz. Oke. Jam 2 sampai 2:15? Ya, 45 menit. Oke. Baik, ayah. Ayah dan bunda yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, saya menyebutkan tadi ada 2 hal yang harus kita dalam mendampingi anak muda kita zaman sekarang ini adalah memahami dan melakukan. Nah, apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah bahwa anak muda kita ini tadi sebuah pembukaan yang menurut saya tadi kenapa black out video saya, karena saya haru itu ngedengerin anak-anak siapa nama ponakan saya tadi itu, apa Ustaz? Yang tilawah siapa ya? Ali Rayyan Sahab. Ali Rayyan gitu. Saya ngebayangin gitu, ya Allah, sudah semakin dekat sebenarnya bagaimana sahabat-sahabat muda Rasulullah SAW itu sudah mulai semakin dekat kita lihat itu ada di anak-anak kita gitu, ayah dan bunda. Kalau dulu kan kita susah ya, ayah dan bunda, menjumpai anak-anak muda kita, jangankan menghafal Al-Quran gitu, membaca Al-Quran aja juga susah gitu. Sekarang kita sudah bisa menemukan anak-anak muda kita umur kelas 7, kelas 8 atau kelas 6 itu sudah mulai ada yang 10 juz, ada yang 8 juz, tapi nggak ada yang 70 juz ya Ustaz ya, baru 10 juz dan lain gitu. Nah, yang harus kita pahami ayah dan bunda adalah anak muda itu penuh potensi. Kita bisa melihat nih ayah dan bunda ya, bagaimana di Asy-Syaffat 102 itu Nabi Ismail yang umurnya belasan tahun itu, bagaimana kita melihat dialog-dialog yang sangat luar biasa gitu ayah dan bunda. Bagaimana dialog Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim itu berdialog dengan Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak langsung apa namanya ayah bunda, nggak langsung keputusan gitu ya. Maaf ya nak, istilahnya begitu Nabi Ibrahim. Ayah mimpi nih, Allah nyuruh motong lehermu, mana lehermu, sini gitu ya. Nggak begitu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu mengatakan, disampaikan oleh Nabi Ibrahim pesan beliau, kemudian Nabi Ibrahim memberikan satu kalimat yang sangat luar biasa, dan kalimat itulah yang diambil oleh para ahli parenting
untuk menjadikan bahwa di umur-umur anak muda ini kita harus memang dialogis dengan anak muda itu. Nabi Ibrahim mengatakan, fikirkanlah anak, apa pendapatmu. Nah, ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di As-Saffat 102 itu kita melihat profil, ada dua profil. Profil ayah yang pas buat anak umur belasan tahun dan anak yang pas, profil anak pas yang umur belasan tahun. Kita bisa melihat ayah dan bunda bagaimana profil Nabi Ismail ya. Satu, bagaimana Nabi Ismail di umur itu persoalan nyawa ya, persoalan nyawa gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, sini lehermu, gitu ya istilahnya, ini tak apa ya misalnya di apa ya, matilah istilahnya gitu ya bunda. Tapi apa kata Nabi Ismail gitu yang sangat luar biasa. Nabi Ismail masih menyebut bapaknya itu ya abati. Ya abati itu kalau kita lihat dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad itu adalah wahai orang yang kukagumi dan orang yang kutaati. Kebayang itu ya bunda ya. Bagaimana ketaatan itu berdasarkan kekaguman. Jadi Nabi Ismail itu kagumnya luar biasa kepada ayahnya gitu. Jadi luar biasa nih ayah dan bunda. Dan kemudian Nabi Ismail menjawab yang sangat luar biasa, ayah nggak usah takut, kalau itu perintah Allah lakuin aja gitu. Kebayang tuh ayah, profil anak belasan tahun gitu, profil anak belasan tahun gitu. Nanti kita lihat di surat Luqman itu kenapa ayahanda Luqman itu menasihati kepada kita, kepada ayah dan bunda, kepada kita semua ini, kalau ada bermasalah anak-anak mudamu itu bukan yang dibereskan persoalan karakternya, bukan dibereskan persoalan adabnya, tetapi yang membereskan soal adab itu kan nanti nomor kesekian. Kalau kita lihat di Luqman ayat 13 sampai 19 itu. Tapi yang pertama kata ayahanda Luqman adalah wala tusyrik billah. Karena Masya Allah potensi tauhid yang sangat luar biasa sebenarnya bagi anak kita di umur ini. Jadi saya sangat setuju dengan teman-teman di SMP Buah Hati bahwa persoalan ketauhidan, persoalan agama itu dalam tanda petik maksud saya itu adalah memang itu adalah andalan yang harus kita kedepankan gitu. Karena kita melihat dari sejarah emang begitu harusnya ayah dan bunda. Nanti ayah dan bunda, nanti kalau kita masih ada waktu kita bicara anak kita nanti umur sekitar umur 13, 14 atau nanti umur 14, 15 tahun itu, ketika anak-anak muda kita itu menginginkan dia sudah secara fitrah harus menemukan sebuah kelompok dalam hidupnya, dia akan masuk ke dalam kelompok ya, yang sering kita sebut dengan klik dan crowd itu anak muda itu disarankan kalaupun nanti dia punya kelompok itu bukan futsal yang lebih dahulu kelompoknya yang kalau dia berorganisasi itu ya muda ya, bukan organisasi seni, bukan organisasi budaya, bukan organisasi olahraga dulu yang didahulukan, tetapi disarankan sebenarnya organisasi yang dimasuki itu adalah organisasi yang bersifatnya spiritual. Makanya murid emat saya umur 13-14 tahun itu, anak-anak muda kita itu sangat wajar dan menurut saya dalam tanda petik harus dia ikut semacam halakoh gitulah ya, atau halakoh atau likoat atau apa yang sifatnya kelompok, tapi kelompoknya kelompok spiritual gitu ya. Dan itu saya ngelihat ada di Buah Hati. Kemudian umur 8 tahun ayah dan bunda kita melihat Rasulullah tadi sudah saya sampaikan begitu banyak simulasi. Karena umur 8-15 tahun ini bukan umur lagi tapi umur yang banyak simulasi. Maksud saya itu apa yang disimulasikan ayah Irwan? Apa yang diberikan amunisi di umur 7 tahun kepada anak kita. Di umur 7 tahun, 8 tahun itu kan kita ayah ibunya banyak bercerita ya. Banyak bercerita tentang Rasulullah, bagaimana karakternya, bagaimana tukang menolongnya, bagaimana empatinya, bagaimana Rasulullah itu beraninya, bagaimana sahabat-sahabatnya. Begitu banyak di umur 7 tahun sampai 8 tahun. Nah 8 tahun ke atas itu adalah masa simulasi. Itulah sebabnya alasannya, karena ini masa simulasi, memang yang berperan itu adalah sebuah sosok yang punya tough love. Yang punya tough love itu adalah ayah. Itu yang benar. Nah itulah sebabnya kenapa di sekolahan itu punten ya ayah teman-teman di Buah Hati gitu. Kenapa di usia-usia SMP itu yang perlu diperiksa itu adalah guru laki-laki gitu ya. Apa yang diperiksa kelaki-lakiannya? Menurut saya itu bukan kelaki-lakian, maksudnya bukan fisik ininya ya. Ayah benar jelas lah jenis kelaminnya jelas gitu. Tetapi adalah ini ruh kelaki-lakiannya. Karena anak muda kita, laki-laki dan perempuan itu yang paling dia lihat, rujukan yang paling dia lihat itu adalah memang sosok ayah. Nah, sosok ayah di sekolah itu memang guru laki-laki. Bahkan di kajian-kajian fadhil itu ayah dan bunda ada beberapa guru laki-laki kalau dia megang mata pelajaran itu adalah guru laki-laki yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan guru laki-laki yang memegang mata pelajaran ini memang harus betul-betul dia kuasai yang namanya ilmu fadhil itu, ilmu keayahan itu. Tanpa saya mengatakan bahwa mata pelajaran yang lain itu tidak ada moment of fathering-nya, tetapi pasti ada moment of fathering-nya. Tetapi kalau kepala sekolah ya, kalau kepala sekolahnya laki-laki,
kemudian guru olahraga, guru kesenian, guru agama, itu di mata pelajaran itu moment of fathering-nya tuh banyak sekali. Tumpah ruah lah istilah kata di ya, ayah dan bunda gitu. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sementara ini masa simulasi. Kalau di rumah ayahnya nggak bisa lagi waktu luang memberikan ke anak SMP waktunya, nggak bisa lagi. Jadi memang bukan waktu luang, tapi memang harus luangkan waktu. Jadi kebersamaan dengan anak laki-laki dan perempuan ayah di umur 8 sampai 15 tahun atau anak ayah yang SMP itu nggak bisa lagi ayah sekedar ada waktu luang gitu ayah. Tetapi emang ayah siapkan, masukkan agenda ke dalam agenda ayah. Agenda persamaan bersama dengan anak perempuan atau anak laki-laki itu. Misalnya agenda traveling dengan anak laki-laki kapan, itu harus ada jadwalnya. Jadi kuncinya itu ayah dan bunda gitu. Tidak lagi mengasihkan waktu luang, tetapi memang luangkan waktu gitu. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan SWT, Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah berumur belasan tahun itu Rasulullah sudah ikut sebuah laskar amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ayah dan bunda, ini adalah isyarat kepada kita bahwa anak-anak kita SMP dan kemudian ke SMA itu sudah kita harus simulasikan, kita latihkan tidak hanya persoalan amar ma'ruf, tapi adalah persoalan nahi mungkar juga gitu. Jangan ayah bunda membayangkan apa laskar apa itu tidak gitu, tapi kan amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak sekali sebenarnya bisa kita lakukan ya, nahi mungkarnya banyak gitu. Seperti misalnya teman-teman di SMP Buah Hati melakukan apa memberikan bantuan misalnya gitu ayah dan bunda ya kepada masyarakat gitu, ada Jumat Barokah dan lain-lain. Nah, ayah di umur 15 tahun kita melihat Abdullah bin Umar jihad pertamanya di perang Uhud. Kemudian setelah sebelumnya di perang Badar. Ini 14 tahun ya ayah dan bunda. Ikut audisinya Abdullah bin Umar ini 14 tahun. Yang paling menarik itu Zaid bin Sabit itu audisinya umur 12 tahun. Ini ditolak di umur 12 tahun kemudian baru ikut jihad itu di perang Khandaq gitu. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu ini hanya semacam contoh-contoh saja kepada kita bahwa tadi saya menyebutkan gitu bahwa kita mengasuh mendampingi anak laki-laki anak perempuan kita nggak bisa kalau nggak bikin roadmap pengasuhan itu, nggak bisa kita nggak bikin bagaimana rencana kita seperti apa ke depan yang sebenarnya dalam agama Islam kita Allahu Akbar subhanallah dalam agama kita ini sudah banyak ditunjukkan gitu bagaimana kita membuat roadmap pengasuhan itu. Nah itu yang harus disepakati oleh ayah dan bunda dan pihak guru bahwa nanti kita ngasuh kurikulum apa itu kita masukkan dulu ini sesuai nggak dengan roadmap pengasuhan anak laki-laki, ini sesuai dengan roadmap pengasuhan anak perempuan. Baik, ayah dari data-data tadi yang kita lihat itu ayah, ini saya ambilkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Ternyata di umur belasan tahun itu titik paling melekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menyebutnya titik God spotnya paling tinggi ada di umur-umur ini. Ayah dan bunda gitu. Kemudian kesadaran yang kuat akan nilai kebenaran dan kebaikan itu ada di umur ini, di rentang waktu umur ini. Bagaimana nilai kebenaran itu anak-anak kita untuk menegakkan kebenaran itu sangat berpotensi sebenarnya ayah dan bunda. Untuk menegakkan kebaikan itu sangat berpotensi sebenarnya. Dan kemudian kita melihat nilai individu dan sosial mulai terintegrasi dalam artinya gini ayah dan bunda, anak kita di umur ini sebenarnya kalau kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman di barat itu, sebenarnya anak muda kita ini nilai individu dia itu dia nggak terlalu banyak memikirkan, sudah tidak memikirkan dirinya sendiri sebenarnya ayah dan bunda. Jadi fasenya bukan fase egosentris mutlak gitu. Kalau di teman-teman kita di barat menyebutkan bahwa anak muda di sekarang ini tipe apa fasenya adalah fase memang fase di mana betul-betul sangat ego gitu. Makanya dia akan bebas kemana-mana. Sebenarnya kalau di terbetul aula tidak gitu. Anak muda di umur ini itu di dalam dirinya itu sudah ada kepekaan sosial yang sangat luar biasa. Tadi saya menyebutkan ayah dan bunda, kalaulah kita mau bercerita soal Palestina ke anak muda kita ini ayah dan bunda, tanpa harus melihat film pun, tanpa harus menghadirkan orang Palestina pun gitu ya, anak muda kita ini akan gampang empatinya dan akan gampang bergeraknya gitu. Sama seperti misalnya kalau kita melihat di TV gitu ayah bunda ngelihat di TV dengan bareng sama anak-anak gitu, misalnya ada banjir di Garut, kemudian ada kelaparan dan lain. Anak muda kita di umur ini sebenarnya ayah dan bunda itu nilai individu dan nasional sangat luar biasa. Kalau kita klik dikit aja gitu akan muncul hal-hal yang sangat menakjubkan sebenarnya kepada anak muda kita ini. Kemudian perilaku sudah mengakar kuat dan cenderung bersifat menetap ayah dan bunda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya menyebutnya di sini memang ada tulisan ayahnya, tetapi ini tidak mengatakan bahwa ini hanya kepada ayah saja gitu. Tapi karena memang di dalam beberapa penelitian, di dalam beberapa
buku-buku tentang Tarbiyatul Aulad itu disebutkan bahwa ayah memang sangat berperan penting di umur ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Melihat dari pemahaman kita tadi itu ayah dan bunda bahwa anak ini punya potensi yang sangat luar biasa, titik gaspot yang sudah sangat luar biasa, kemudian nilai-nilai sosial yang sudah mulai bagus dalam dirinya itu. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua ayah dan bunda, yang pertama adalah dua hal. Yang pertama adalah kemauan. Kemauan itu semacam motivasi, semacam kesadaran bahwa kita harus, memang tadi saya bilang itu tidak boleh hanya sekedar luang waktu untuk anak kita ini. Tidak boleh, kalau boleh saya menentukan sedikit, misalnya tidak kita boleh hanya sekedar menyerahkan kepada sekolahan udah selesai, tidak gitu. Tetapi ayah dan bunda memang harus meluangkan waktu untuk ikut terlibat gitu di dalam pengasuhan dan dalam penampingan anak-anak kita di umur ini. Jadi misalnya kalau ada diundang oleh Bu Hati, SMPT Bu Hati, ayah dan bundanya memang harus, bahkan menurut saya ayah bundanya yang harus datang ke SMPT Bu Hati itu, ibu gitu, Bu Tati kenapa saya nggak diundang lagi nih? Gimana kabar anak-anak kita gitu? Harusnya begitu ayah dan bunda, kemauannya yang di umur-umur ini. Karena waktunya pendek banget sebenarnya. 8-15 tahun waktunya cuman paling efektif itu cuma 5 tahun untuk menghebatkan kelaki-lakian anak kita, menghebatkan keperempuanan anak kita, yang ini 5 tahun ini nanti dia akan gunakan 20 tahun ke depan. Ketika dia menjadi seorang suami, dia akan menjadi seorang suami yang laki-laki sejati gitu ayah dan bunda. Ketika dia menjadi seorang istri, dia akan menjadi seorang istri yang begitu menjaga harta suaminya, menjaga harta dirinya, dan menjaga banyak hal gitu, seperti yang diajarkan oleh ayahanda Imran. Kemudian ayah dan bunda, kemauan saja tidak cukup. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda ketika punya anak di umur ini harus memperbesar volume kemampuannya. Kemampuan itu sangat bergantung kepada ilmu dan waktu. Nah, saya mohon izin lagi ayah dan bunda, ada contoh yang menarik gitu ya. Seorang ulama yang saya kagum sekali dengan ulama ini, nama beliau adalah Hasan Al-Banna. Orang memanggilnya Syahid Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna. Yang menariknya apa? Beliau ini kalau kemana-mana itu bawa tas, dan di dalam tas beliau itu ada, kalau anak beliau itu misalnya ada 5 anak beliau, itu di dalam tas beliau itu ada 5 map. 5 map itu apa isinya? Profil perkembangan anak beliau. Anak beliau misalnya, ambil contohnya, anak beliau ada umur 20 tahun, anak umur 15 tahun, anak umur 13 tahun, anak 12 tahun, anak umur 7 tahun atau 10 tahun. Itu semuanya ada di map gitu ya. Nah, buat apa itu? Kenapa beliau bawa map itu? Nanti beliau pergi kerja atau pergi dakwah kemana, ada waktu luang di mobil, di kereta, itu beliau buka satu-satu. Dan itu beliau hafalkan tahap perkembangan anak beliau itu. Kenapa harus dihafalkan? Itu ayah dan bunda ditanyalah oleh para sahabat-sahabat beliau, wahai Syekh, orang sekapasitas engkau ini, kapasitas antum ini, kenapa sih masih bawa-bawa juga buku-buku tahap perkembangan gitu, profil anak-anak gitu? Hasan Al-Banna menyampaikan, yang pertama jawaban beliau adalah, saya nggak sanggup nanti menjawab semua pertanyaan Allah di yaumul hisab, kata beliau gitu. Jadi pertanyaan seperti yang kita ketahui kan, nanti ayah dan bunda kita ini kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab ya. Apa yang engkau berikan kepada anakmu, apa yang kau lakukan kepada anakmu. Nanti sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anakmu di umur 0 sampai 2,5 tahun, yang berkembang itu adalah telinga pendengarannya, penglihatannya. Apa yang engkau berikan kepada penglihatannya? Apa yang engkau berikan kepada pendengarannya? Nanti kita akan memberikan tanggung jawab kepada apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu. Oh, mungkin nanti kita akan menjawab gitu. Oh, lebih banyak nonton TV. Atau telinganya lebih banyak dengar musik, dengar ini gitu. Nanti kita akan bertanggung jawab gitu. Nanti ketika anakmu di umur 3 sampai 5 tahun, apa yang engkau berikan di umur 5 tahun? Ketika anakmu di umur 8 sampai 15 tahun, apa yang engkau berikan? Nah, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dan menasihati diri saya sendiri bahwa ketika kita punya anak 8-15 tahun, sebenarnya juga punya anak umur 0 sampai 7 tahun, atau punya anak 15 sampai 23 tahun atau 21 tahun, sebenarnya sama menurut hemat saya ya. Satu, apa itu? Mutlak menurut hemat saya, di rumah itu ada buku tahap perkembangan. Gitu ya, kalau di SMP Bu Hati, insya Allah SMPT Bu Hati seluruh guru insya Allah sudah memahami tahap perkembangan anak-anak yang beliau ajar gitu. Kalau beliau nggak memahami, agak susah juga gitu. Bagaimana menjadi guru kelas 7 kalau nggak mengerti apa yang terjadi di anak kelas 7 gitu. Nah, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa taala, di rumah sekarang menurut hemat saya, ayah dan ibu sekali dalam 15 hari itu adalah pertemuan semacam couple time gitu. Nah, di couple time itu kita bahas itu ayah dan bunda. Kita bahas tentang
apa sih gitu, misalnya si ibu bilang sama ayah sama suaminya, "Bang," gitu, "ini anak kita umurnya udah umur 13, 14 tahun nih Bang, udah umur 12 tahun," gitu ya. Ini dibuka gitu. Kalau saya ini bukan promosi Ayah Muda karena ini cetakannya udah habis gitu, saya nggak nyetak lagi. Kalau saya bikin Ayah Muda. Saya bikin ada apa yang dengan anak 0 sampai 11 tahun, ada apa dengan 0 15 tahun. Nah, di sini saya tulis gitu ya. Misalnya 0 sampai 2,5 bulan itu apa yang berkembang, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang maksud saya di couple time itu bapak ibu itu berdua ketemu gitu, membicarakan, "Oh, anak kita umur 7 tahun loh Bang," gitu. 7 tahun apa itu? Yang sedang berkembang ininya. "Oh, berarti kita harus begini ya Bang." Itu yang paling penting menurut amat saya. Sama seperti saya yakin kalau di SMPT Buah Hati itu guru-guru sudah membicarakan ini gitu Ayah Muda, sudah membedah inilah gitu Ayah Muda. Karena saya ingat ada namanya seorang ulama, Fatihakan namanya gitu. Fatihakan itu insya Allah mudah-mudahan Ayah dan Bunda dan teman-teman guru di SMPT Buah Hati sudah sangat paham dengan Ustaz Fatihakan itu seorang ulama yang sangat luar biasa dalam persoalan Tarbiyatul Aulad gitu. Saya punya guru ngaji lah gitu Ayah dan Bunda, tapi sudah almarhum ya. Ada 2 orang guru ngaji saya yang dua-duanya sudah almarhum. Satu Ustaz Rahman Abdullah, dan yang kedua itu adalah Ustazah Yohya Yusra gitu. Saya mendapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Ustazah Yohya Yusra ini, yang beliau dulu pernah memberitahu kepada saya bahwa Ustaz Fatihakan itu kalau di sekolah beliau itu sekali sebulan itu seluruh guru itu dipanggil sama beliau. Masuk ke dalam sebuah ruangan satu persatu dan itu ditanya. Gitu. Apa yang ditanya? Ada 3 hal yang ditanya yang paling utama. Yang pertama murojaah hafalan Al-Qur'an, yang kedua murojaah hafalan hadis, yang ketiga murojaah hafalan tahap perkembangan anak. Saking pentingnya kata Ustazah Yoyo gitu. Jadi misalnya gini Ayah dan Bunda, saya misalnya ngajar kelas 7, suruh masuk siapa namanya? Nama saya Irwan Rinaldi Ustaz. Ya, mengajar kelas berapa? Kelas 7. Baik. Coba jelaskan apa yang terjadi di anak kelas 7. Itu harus di luar kepala. Harus di luar kepala gitu. Nah, apa alasannya? Saya tanya sama Ustazah Yoyo waktu itu, kenapa harus begitu Ustazah gitu? Kata Ustazah Yoyo, gimana? Panggilnya ke saya itu Om Irwan. Gimana Om Irwan mau ngajar anak kelas 7 sementara Om Irwan nggak ngerti apa yang terjadi di anak kelas 7. Bagaimana Om Irwan mau opening, mau bridging, mau bikin substansi, mau bikin ice breaking, mau bikin closing, mau bikin wrapping dalam pembelajaran Om Irwan kepada anak kelas 7 sementara Om Irwan nggak ngerti ini anak kelas 7 ini mau diapain, apa yang terjadi di perkembangan anak kelas 7. Demikian juga Ayah Bunda kalau kita di rumah. Misalnya Ayah dan Bunda mau nelpon ke anak-anak dari kantor, Ayah atau Bunda nelpon dari kantor jam 3 sore misalnya ke anak kita kelas 7 gitu. Kalau kita tahu tentang tahap perkembangan sudah barang tentu kita gampang kita memilih apa nih, kita mau nanyakan apa gitu. Kalau kita nanyakan Bang, gimana Bang PR gimana? Terus gimana sekolah hafalannya gimana? Kalau seperti itu mungkin nggak pas dengan anak-anak yang kelas 7, kelas 8 gitu, sesuai dengan tahap perkembangan yang gitu Ayah Bunda. Tapi mungkin agak lebih pas kalau Ayah Bunda akan tanya, misalnya Ayah Bunda ngatakan dulu bahwa Ayah kangen sama kamu adalah spesial dalam hidup Ayah gitu. Mungkin apa dulu apresiasi dan lain, baru kita tanya ke persoalan-persoalan yang sifatnya lebih kognisi. Itu Ayah dan Bunda yang mulia Allah SWT. Jadi kemauan saja ternyata nggak bisa Ayah dan Bunda, tapi harus mempunyai kemampuan. Kemudian yang berikutnya itu diubah paradigma. Paradigma itu kalau menurut amat saya adalah harusnya semakin kecil umur anak kita semakin serius ngurusnya. Ya Bunda ya. Semakin kecil semakin serius gitu ya Bunda. Jadi kalau ini selama ini mungkin saya ya Bunda ya, selama ini bayangan saya itu paradigma saya semakin kecil itu semakin abai kita dengan anak kita gitu. Kadang-kadang anak TK, anak SD gitu ya, kita bilang ya udahlah gitu. Seadanya aja gitu. Tapi rupanya kalau kita baca-baca buku-buku Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Nisa atau buku-buku tentang penelitian di parenting terbaru itu mudah ternyata paling ke bawah itu harus semakin serius. Itulah sebabnya guru-guru PAUD, TK dan SD itu harus lebih mumpuni sebenarnya. Jadi bukan guru biasa-biasa saja gitu. Karena memang Allah memberikan di usia-usia itu potensi yang sangat luar biasa. Kebayang Ayah Bunda ya, gimana Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa itu dikelola oleh guru yang biasa-biasa saja gitu Ayah Bunda. Dikelola oleh orang tua yang biasa-biasa saja. Allah memberikan pendengaran yang di usia 0 sampai 7 tahun itu mampu menyimpan hampir 6.000, 7.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 8.000 kata-kata per hari. Kalau itu dipegang oleh guru yang biasa-biasa saja, dipegang oleh orang tua biasa saja, itu
potensi yang Allah berikan, dia mampu menyimpan sekitar 5.000, 8.000 kata-kata per hari yang dia bisa simpan 10 tahun lamanya, itu mungkin akan disimpan cuman karena memang dipegang oleh guru dan orang tua yang biasa-biasa saja, mungkin akan disimpan cuman lebih banyak mungkin kata-kata yang buruk ayah dan bunda yang disimpan oleh anak-anak kita gitu. Nah, mungkin gitu ayah dan bunda. Jadi menurut saya ubah dalam paradigma, dan kemudian tadi sudah saya sampaikan, periksalah roadmap pengasuhan. Ini roadmap pengasuhan. Kalau roadmap pengasuhan, maaf nih teman-teman buah hati ya, mungkin jauh lebih tahu dari saya. Kan ada dua roadmap pengasuhan standar. Roadmap pengasuhan standar itu yang Inallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada roadmap pengasuhan yang kalau roadmap pengasuhan standar itu nggak bisa kita ubah. Itu memang udah seperti itu targetnya gitu ya. Kalau roadmap pengasuhan yang biasa itu ya bunda ya, nanti anak kita akan ajak bikin roadmap pengasuhan atau cita-citanya mau seperti apa sih ke depan gitu ya bunda. Itu yang harus kita periksa, apakah ayah bunda anak kita SMP ini kita sudah bikin roadmap pengasuhan apa belum gitu ya bunda ya. Anak SMP kita ini sudah punya rencana ke depan atau belum. Ya, artinya gini ayah bunda, kalau dia punya roadmap pengasuhan gitu ya, dia punya roadmap hidupnya, sudah barang tentu insya Allah dari roadmap itu akan muncul namanya rundown gitu. Rundown itu jadi masalahnya bagus tanya Bunita. Renaldi mau print baik ayah, kita lanjutkan ya ayah dan bunda ya. Baik, nah itu apa yang harus kita lakukan. Kemudian ayah dan bunda adalah kita melihat yang tadi itu, ayah dan bunda, kita melihat pemahaman yang sudah kita lihat tadi itu, kita harus melakukan, sudah kita periksa roadmap kan, kemudian harus ini menurut saya bukan apa ya, mohon maaf kalau saya mengatakan harus gitu, tetapi karena ini umur ayah, peran ayah yang berperan, ayah itu harus punya ketangguhan minimal 5 ketangguhan ini ya, tangguh secara spiritual, tangguh secara emosional, tangguh secara intelektual, secara sosial, secara fisik. Maksud saya ini ideal ayah dan bunda. Kita tidak ada yang sempurna pasti ya, kecuali Rasulullah SAW. Tapi kita sedang berproses. Ayahnya itu di umur 8-15 tahun itu memperbaikilah persoalan spiritualnya gitu ayah dan bunda. Memperbaikilah soal emosional, kecerdasan emosional, memperbaiki soal intelektual, memperbaiki kecerdasan sosial dan persoalan fisiknya. Karena ayah dan bunda, bagaimana kita mau menghebatkan spiritual anak kita sementara ayahnya, mohon maaf ayah dan bunda ya, anak kita nggak menjumpai ayahnya sholat subuhnya di masjid misalnya begitu ayah dan bunda ya, atau anak kita nggak melihat ayahnya rutin baca Al-Quran, sementara bagaimana ayahnya harus menangguhkan spiritual anaknya sementaranya dia nggak memperbaiki spiritualnya, gitulah maksudnya ayah dan bunda ya. Kemudian sinergi besar di umur 8-15 tahun ini. Sinergi besar yang paling hebat itu menurut saya apa yang ayah bunda lakukan sekarang ini. Mempunyai sinergi besar, sinergi yang sangat luar biasa dengan sekolah. Karena anak muda kita durasinya lebih banyak di sekolah. Karena anak muda kita ini, ayah dan bunda, mulai agak sedikit, mulai pelan-pelan, dia mulai ketergantungan, mulai punya hubungan ikatan khusus dengan orang selain dari ayah dan bundanya, yaitu guru. Kadang-kadang ayah dan bunda, kadang-kadang ya ayah bunda ya, kadang-kadang kita bisa cemburu juga gitu dengan guru-guru SMP IT gitu. Karena anak-anak kita, kalau kita bilang misalnya, abang, bagusnya menurut ayah begini, terus dia dengan tenangnya mengatakan, enggak ya, menurut guruku begini, menurut guruku. Ayah dan bunda jangan marah, tapi emang ini perkembangan anak-anak kita gitu. Oleh sebab itu kita memang harus sinergi besar. Menurut saya anak 8-15 tahun akan sukses kalau hubungan sekolah dengan orang tua itu begitu berkulindannya gitu ayah dan bunda gitu. Jadi bukan untuk saling salah menyalahkan, tetapi untuk saling berpuzzling gitu ayah dan bunda gitu, saling menguatkan gitu. Jadi jangan ada seolah-olah ayah dan orang tua dengan guru itu majikan dan anak buah gitu, yang tiba-tiba sekali semester berdiri di depan sekolah, Bu Tati, anak saya kenapa begini? Bukan itu ayah dan bunda. Menurut saya itu bukan zamannya lagi. Sekarang emang ini ada proyek besar. Namanya anak muda umur 8-15 tahun. Dia di tahap ini dia harus distimulankan untuk menjadi laki-laki sejati. Dia harus distimulankan menjadi perempuan suci gitu ayah dan bunda gitu. Nah bagaimana caranya? Kita berdua harus kerjasama. Dua lembaga ini harus kerjasama gitu. Nggak boleh saling melepaskan gitu ya bunda. Bukan sekedar hanya masuk ke SMP buah hati, wes gitu nanti tak 6 bulan tak tanya gitu. Oh nggak bisa ayah dan bunda. Ini menurut hemat saya ya bunda ya. Menurut hemat saya idealnya seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak terlibat ke sekolah, kemudian hubungannya dengan sekolah itu nggak bagus menurut saya, bukan persoalan sekolahnya yang rugi, tapi yang rugi itu adalah anak muda kita ini.
laki-laki, anak muda laki-laki dan perempuan kita ini. Wow, udah lewat ini ilmunya. Ya, Belum, baik. Ayah Irwan, masih Belum. 10 menit lagi. Ya, ini ya. 245. Maaf. Oke, baik ayah mudanya. Saya ini ayahnya. Nah, kemudian ayah dan muda yang pertama kita pahami sudah ya tadi ya. Yang kedua yang kita pahami adalah kebutuhan perkembangan anak muda laki-laki dan anak muda perempuan. Saya menyebutnya anak muda ya dan muda ya. Kalau nanti kita melihat apa yang disampaikan tadi di Siroh dan sahabat-sahabat itu, memang kita paling pas itu memang dia itu memang potensi yang sangat luar biasa gitu ayah muda. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Nah, jadi apa kebutuhannya anak muda kita ini, ayah dan bunda? Kalau boleh lihat perkembangan anak muda laki dan perempuan, kalau boleh ayah dan bunda, seperti ini kali ya, ayah dan bunda ya. Ada di tahap yang pertama itu 0 sampai 7 tahun, itu kalau saya menyebutnya tahap amunisi, tahap di mana memang ayah dan ibu, terutama ibu nanti ayah dan bunda itu memasukkan yang banyak itu. Apakah persoalan spiritual, emosional, intelektual, sosial itu masukin aja yang banyak. Lewat apa? Lewat bermain, lewat bercerita, lewat berkisah gitu ya bunda. Jadi memang ibu-ibu memang di umur itu memang harus di rumah itu harus lebih banyak tuh buku-buku tentang Rasulullah. Dan para ahli mengatakan, ayah dan bunda, bagusnya di umur 6-7 tahun itu ibu atau ayah sudah mengkhatamkan sirah nabawiyah. Pluslah nanti ke beberapa kisah sahabat, kisah sahabiah gitu. Jadi di dalam bawah sadar otak anak kita itu, di bawah sadar anak kita itu sudah ada banyak pattern, sudah ada banyak mesin amunisi gitu ya bunda. Nah, nanti amunisi itu di umur 14 tahun, 8 sampai 15 tahun itu ya bunda, atau nanti masuk sedikit ke umur 15 tahun, 16 tahun itu nanti akan kita simulasikan. Gitu. Cerita tentang Rasulullah suka menolong, nanti ayah bantu simulasikan. Nanti sekolah bantu simulasikan. Itu ayah dan bunda ya. Gitu. Baik. Nah, kalau anak laki-laki di umur ini memang kelaki-lakian ya ayah bunda. Menurut saya kurikulum yang paling luar biasa itu kelaki-lakian. Karena apa? Kalau di teorinya Fadring, ayah dan bunda, nanti kalau 8-15 tahun itu kita tidak mendownloadkan kelaki-lakian, nanti agak susah anak kita ketika di umur taruhlah bukan di umur 15 tapi di umur 20 tahun ke atas, di umur masuk ke masa-masa kedewasaan gitu. Tadi saya menyebutkan persoalan LGBT, persoalan seks bebas, persoalan narkoba, persoalan kriminal itu banyak terjadi ayah dan bunda. Kalau terjadi di anak laki-laki kita itu bukan karena persoalan dia di umur 23 tahun, 25 tahun, bukan. Ketika anak laki-laki kita menikah, dia menjadi bermasalah gitu ayah dan bunda gitu ya. Itu bukan karena persoalan dia umur itu, tapi persoalan dia di umur 8-15 tahun. Ada yang tadi saya sebutkan itu, ada kelaki-lakian yang lupa didownloadkan oleh ayahnya. Bisa jadi ayahnya lupa atau ayahnya nggak ada, gitu. Atau bisa jadi ayahnya lupa, atau ayahnya ingat, ayahnya ada. Bisa jadi ayahnya nggak tahu yang mau didownloadkan itu apa. Nah, itulah sebabnya tadi saya bilang ayah dan bunda wajib menurut hemat saya kita punya buku tentang tahap perkembangan anak laki-laki kita, anak perempuan kita di umur ini. Nah, kalau di sekolahan itu sudah barang tentu ini jadi bukan sekedar wajib ya, menjadi bahan yang menurut saya super wajib gitu yang dikuasai oleh guru-guru insya Allah. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, mengapa ayah dan anak muda laki-laki? Ini alasannya ayah dan bunda ya, ketiadaan peran ayah pada anak laki-laki itu karena nanti akan mengakibatkan ini ayah, LGBT, narkoba, minder, keterlambatan tumbuh kembang, usia psikologis lebih mundur dari usia biologisnya, dan perilaku tidak patut lainnya. Ya bunda ya. Ini kalau tentang anak laki-laki. Nah, apa yang harus dilakukan ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah ayah kurangi utang pengasuhan. Maksud saya itu utang pengasuhan itu gini ayah bunda. Kalau ayah orangnya pemarah atau ayah orangnya lelet gitu ya bunda ya, atau nggak suka bertanggung jawab, atau ayahnya nggak suka fight gitu ya, sukanya flight, nunda-nunda gitu, menurut saya itu utang pengasuhan. Nah, ayah kurangi itu. Kenapa harus dikurangi itu? Karena anak muda ayah ini akan mencontoh ayah soalnya. Kalau ayahnya pemarah, ayahnya gampang meleduk gitu ayah muda ya, sumbu kompornya pendek gitu, ayahnya nggak suka bertanggung jawab, anak muda kita ini akan memfotokopi apa-apa yang ada dikurang di ayahnya atau dikurang di ibunya itu. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan tuh ayah bunda harus kompak. Harus betul-betul kompak ayah bunda. Tadi saya menyebutkan idealnya itu anak muda kita ini, anak laki-laki perempuan dapat fathering, dapat mothering gitu, dapat tender love-nya ibu dan dapat tough love-nya dari ayah, dapat kehangatan dan kelembutannya dari ibunya, dan dia dapat ketangguhan seorang ayah itu.
di umur-umur ini. Karena memang ini tender love dan tough love ini memang harus begini ayah dan bunda di umur-umur anak. Kalau sebutlah karena anak kelas tinggi atau sampai anak SMP sampai ke anak SMA ini. Kemudian saya sediakan waktu dan tenaga khusus. Tadi saya bilang nggak bisa lagi waktu luang, jadi memang harus luangkan waktu. Anak laki-laki simulasikan kelaki-lakian ayah. Jadi di umur 8-15 tahun tuh ayah bikinlah program-program kelaki-lakian itu ayah muda. Misalnya hari Sabtu dan Ahad pergilah traveling dengan anak, jalan dengan ayah, touring dengan anak. Apa itu? Bikinlah proyek-proyek laki-laki gitu, membantu orang kah, atau ayah mensimulasikan bagaimana bertanggung jawab itu, atau bagaimana melakukan ketegasan itu, bagaimana melakukan yang jantan itu seperti apa, misalnya menolong orang gitu. Misalnya apa yang harus dilakukan, bikinlah proyek-proyek itu ayah gitu, karena time flies, itu ya mudah. Waktu ini betul-betul bukan hanya dia berjalan, tapi waktu ini akan terbang begitu kalau ayah tidak mengambil kesempatan melakikan anak laki-laki ayah di umur ini. Pilihannya dua aja ayah dan muda, take it or leave it gitu ayah muda. Kalau guru laki-laki tidak hadir sebagai laki-laki di sekolahan ini ayah muda, pilihannya memang take it or leave it gitu ya muda. Saya ngambil contoh. Kalau guru laki-laki, misalnya guru olahraga di umur-umur SMP ini ayah dan bunda, kalau dia tidak terlalu mengerti soal fathering, nanti dia akan membuang-buang begitu banyak momen of fathering bagi anak laki-laki kita. Saya ngambil contoh gini ayah dan bunda, di sekolahan misalnya. Jadi ketika ada anak SMP kita lagi olahraga, kemudian misalnya lagi belajar gimnastik nendang bola ke gawang penalti itu ya, misalnya tendangan penalti gitu. Latihan ini anak laki-laki kita, dia tendang gitu, nggak masuk. Padahal nggak ada kipernya juga gitu ya. Jaraknya dekat banget kan, penalti itu dekat banget. Nggak masuk. Tendang lagi, nggak masuk. Tendang lagi, nggak masuk. Gitu. Kalau guru laki-laki yang mengerti soal fathering, itu ya bunda ya. Ngerti soal fathering, pasti guru olahraga ini nggak akan datang ke anak itu, yang diberesin itu kaki anak, bukan itu. Bukan dia mengatakan, guru laki ini mengatakan, guru olahraga laki-laki mengatakan, abang, kamu tuh harusnya begini, nendang kakinya harus begini. Bukan itu dulu. Tetapi beliau memanfaatkan bahwa ini adalah moment of fathering, momen untuk mendownloadkan ke laki-lakian. Sudah barang tentu ayah dan bunda, guru laki-laki ini yang mengerti tentang fathering ini, dia akan datang ke anak muda laki-laki ini, dia akan tompok pundaknya, dan dia akan mengatakan, bang, kamu laki-laki bang, nggak benar menyerah bang, nggak bisa 3 kali 4 kali, nggak bisa 5 kali 6 kali, bapak ada di sini, gitu. Gitu mungkin ayah dan bunda ya. Baik. Kemudian memastikan simulasi itu berjalan bahagia dan kemudian pelan-pelan memasukkan mentor. Maksud saya itu nanti ayah ketika umur 13, 14, 15 tahun itu sudah mulai dikenalkan mentor gitu. Tadi saya menyebutkan ada mentor kelompok yang menurut emak saya yang paling pertama dibikin kelompok itu adalah kelompok spiritual gitu ayah dan bunda. Ini penelitiannya di dunia parenting. Baik, saya waktunya Masya Allah. Baik ayah bunda, mengapa ayah dan anak muda perempuan, keadaan para anak perempuan begini nanti ayah bunda ya, kekanak-kanakan, depresi, rendah diri, kemudian persoalan tumbuh kembang, seksualitasnya nanti ayah dan bunda, kemudian harga diri dan perilaku yang tidak patut lainnya. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pastikan ayah terpenting dalam hidup anak-anak perempuan kita. Itu ya bunda, pastikan ayah ini laki-laki terpenting dalam hidupnya. Bagaimana ayah memastikan laki-laki terpenting dalam hidup anak perempuan gitu? Berarti ayah memang tadi itu ayah dan bunda. Luangkan waktu, kasih apresiasi kepada anak perempuan ayah, tanya kepada anak perempuan ayah, ketahui apa perkembangannya gitu. Kemudian jadilah pahlawan bagi anak perempuan. Jadilah cinta pertama buat anak perempuan, ajarkan dia rendah diri, lindungi dan bela dia, kenalkan kepada Allah. Sebenarnya satu persatu ini harus kita uraikan ayah dan bunda ya, tapi wallahu alam, mudah-mudahan kita punya waktu yang lain. Kemudian ajarkan dia bertahan, pertahanan kedekatan, dan kemudian kenalkan mentor. Baik. Masya Allah, mudah-mudahan masih ada. Ustadz, kalau waktunya sudah habis, Ustadz bisa sampaikan langsung aja Ustadz ya. Oh ya, nah, ini berjalan menuju dosa. Waktunya sudah habis. Baik ayah dan bunda. Kapan-kapan kita bahas ini. Sesi tanya jawab Ustadz untuk mengulas. Baik ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti slide-slide ini kapan-kapan nanti kita bicarakan, ada kebutuhan yang dipahami, download anak laki-laki gimana caranya, dan kemudian bagaimana download ke perempuan, anak perempuan. Nah ayah dan bunda, nih mudah-mudahan ada waktunya insyaallah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas sharing ilmunya tentang pengasuhan anak remaja. Masya Allah ya, dari beberapa tadi
pilihan ya, bagaimana kedekatan ayah dan ibu ya sebagai fathering and mothering ya, disebutnya dual parenting tadi juga. Ini beberapa yang saya sampaikan tadi, masya Allah ada yang baru ya dalam diri kami, bagaimana nanti sebagai orang tua bisa mengamalkan ke anak-anak remaja sekarang, bisa menjadi seperti memunculkan kelaki-lakiannya, atau yang anak perempuan menjadi wanita seperti Maryam. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ayah Bunda mohon maaf ya, untuk sesi tanya jawab kita hanya memfasilitasi lewat kolom komentar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf kalau kami tidak membuka langsung live untuk langsung bertanya. Jadi nanti juga mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami bacakan. Insya Allah di dalam sesi ini kami akan memaksimalkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mudah-mudahan ini bisa mewakili dari yang pertanyaan yang lainnya ya. Dan mungkin kalau selanjutnya nanti bisa langsung ke Ayah Irwan yang bisa langsung mungkin ke nomor beliau ya. Ya, mungkin langsung saja saya bacakan untuk penanya pertama. Tadi dari Ibu Wiwik ya, Wiwik Endang. Ya, pertanyaannya mungkin langsung saya bacakan Ayah Irwan ya. Iya, Ustaz. Pertama, Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai pergaulan anak muda saat ini yang terkesan hedon dengan penampilan dan style dari luar biasa dan show di medsos. Bagaimana pendapat Ustadz dan apa kalimat terbaik, respon terbaik kita sebagai orang tua dalam menjelaskan hal yang kurang baik tersebut kepada anak-anak? Ya, mungkin ini kalau kita lihat dari fashion ya, style ya, dari medsos yang membuat perubahan karakter anak bisa jadi cenderung kepada keburukan. Gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, Ustaz Mul, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menurut hemat saya yang harus kita yang kita sepakati ya. Yang pertama itu adalah persoalan rundown. Persoalan rundown itu adalah persoalan daily activity. Buat anak muda ya dan Bunda, kalau dia nggak punya rundown itu adalah sebuah halangan yang sangat luar biasa. Karena dia potensi luar biasa. Semuanya ya Bunda. Anak laki-laki hormon testosteron itu berkembang sangat luar biasa. Jadi dia bisa melakukan apa saja ya Bunda. Apakah persoalan seksual, apakah persoalan bisa dilakukan gitu ya Bunda. Nah, kebayanglah kalau dia nggak punya rundown gitu. Makanya ayah dan Bunda mengurus mendampingi anak laki dan anak perempuan di usia-usia ini sepakati adalah yang pertama tuh roadmap. Nah, kalau ada roadmap pasti akan muncul rundown gitu ayah dan Bunda. Jadi rundown itu adalah daily activity ayah dan Bunda ya. Nah, daily activity itu disepakati bersama. Kenapa kita harus bikin rundown? Karena kita tahu persis waktu luang adalah musibah terbesar buat anak muda ini gitu ya Bunda. Waktu luangnya ya Bunda. Karena ada waktu luang, karena apa? Potensi yang ada dalam dirinya itu kalau ada waktu luang udah lewat udah ya Bunda. Kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi menurut saya dalam tanda petik bikinlah sibuk anak muda kita di umur 8 sampai 15 tahun. Nggak usah takut ayah dan Bunda gitu. Gimana caranya gitu ya? Yang pertama dengan dialog. Yang kedua jangan banyak memberikan instruksi tapi membimbing. Yang ketiga jangan memaksa tapi melibatkan gitu. Saya ambil contoh ya Bunda. Saya mengelola sebuah yayasan. Yayasan itu bersamalah dengan teman-teman aktivis parenting gitu ya, dan ada melibatkan pejabat lah gitu di negara kita ini atau di negara kita ini. Beliau itu seorang gubernur gitu ya. Suatu hari saya rapat nih di rumah beliau gitu ya. Nah, kemudian teman-teman belum pada datang. Nah, yang ada itu adalah anak beliau yang waktu itu kelas 6 ya kalau nggak salah saya, kelas 6 SD. Kemudian kita duduklah berdua. Kemudian saya biasalah pertanyaan sangat purba dari seorang dewasa ke anak-anak, nanyain, Bang, cita-citanya apa gitu. Kemudian anak kelas 6 dari pasangan gubernur ini, anak gubernur ini, beliau bilang, Om Irwan, boleh nggak jangan nanyain cita-cita sama aku? Oh, saya bilang,
nanyain apa bang? Gitu, nanyain roadmapku seperti apa. Gini ayah dan bunda ya. Jadi memang secara penelitian harusnya anak-anak SMP itu sudah punya roadmap gitu ya. Jadi roadmap itu bukan sekedar cita-cita, rupanya begitu ya. Kemudian saya bilang, iya roadmap abang seperti apa? Kemudian dia cerita gitu ya bunda, dengan semangatnya. Gitu. Jadi gini Om Irwan, nanti itu sekitar 20 tahun ke depan, kita itu akan ketemu di suatu tempat, di sebuah alun-alun, sebuah kota yang sangat aku cintai kota itu. Om Irwan waktu itu sudah bertambah tua lah gitu ya, bertambah tua. Terus aku ngelihat gitu, oh ini Om Irwan. Terus aku dekat sama Om Irwan gitu. Aku panggil Om gitu. Aku anaknya, gitu, sebutlah nama bapak beliau sama apa ibunya gitu. Aku anaknya ini gitu. Om masih ingat gak gitu? Oh, Om Irwan waktu itu lupa gitu ya, karena udah tua ya gitu. Terus kemudian aku keluarin kartu namaku. Terus aku bilang, nih kartu namaku. Terus Om Irwan kaget banget, di kartu namaku itu ada tulisan profesor, doktor, sebutlah namanya si Fulan, gelarnya itu panjang banget. Nah di bawah nama itu ada tertulis penemu muslim terkenal di dunia, terkaya, luar biasa, sejahtera dan dermawan, begitulah ya. Terus saya bilang, oh alhamdulillah ya nak. Nah, ternyata ya bunda, si anak ini bilang, Om Irwan, kok nggak nanya roadmap pengasuhan, roadmapku seperti apa gitu. Nah, kemudian saya, karena saya nggak ngerti roadmap, saya tanya, roadmapnya gimana bang? Gitu. Nah, roadmapnya gini, jadi aku sampai jadi seorang profesor ini Om Irwan, profesor penemu muslim yang terkenal dan terkaya raya dan dermawan ini, kata beliau, kata anak muda, karena anak ini. Aku ngambil S3-nya gitu ya. Ambil S3-nya itu memang aku cari tuh sama Abah, disebutlah nama bapak dan ibunya. Ya, Abah selama 3 bulan. Itu sebagai seorang penemu, sebutlah penemu biologi itu aku cari tempat yang terbaik S3 itu di mana. Kebayang ayah dan bunda ya, anak kelas 6 gitu ayah dan bunda, itu sudah memikirkan S3 dia di mana gitu. Ini jangan ayah bunda katakan bahwa terlalu cepat ambil, enggak. Karena Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita, bahkan umur 8 tahun, itu sudah simulasinya sudah sangat luar biasa gitu ayah dan bunda. Umur 12 tahun, Abdullah bin Umar, umur 12 tahun, Zaid bin Sabit itu, bayangkan, beliau itu sudah melakukan, ya tadi yang kita ambil contoh itu. Oke, nah gitu. Terus S3 aku ngambil di sini, disebutlah kota itu namanya Manchester. Ya, S3, S2 aku ngambilnya di kota ini juga Om Irwan. Tapi S1 itu aku ngambilnya di ITB. Kenapa di ITB? Karena diceritain lah gitu. Yang saya nggak kebayang itu anak kelas 6 gitu ya bunda. Gitu. Nah Om Irwan, untuk masuk ke ITB itu kan susah ya. Aku harus nyari SMA yang memungkinkan aku masuk ITB. Disebutlah SMA, satu SMA. Dan beliau anak ini begitu detailnya menyebut SMA X ini. Anak kelas 6 ini gitu. Nah untuk masuk ke SMA X itu Om Irwan, aku harus masuk SMP. Nah, disebut SMP, satu SMP gitu ya. Disebut SMP 119 seperti gitu. Atau SMP X lagi. Aku harus masuk ke SMP ini. Untuk masuk ke SMP ini Om Irwan, itu persaingannya luar biasa gitu. Nah, supaya aku bisa masuk ke SMP itu Om Irwan, aku membuat rundown dalam hidupku. Nah, itu mencari rundown. Rundown itu daily activity. Nah, ya Bunda yang memiliki SWT, sebagian besar para ahli mengatakan di umur ini persoalan fashion, persoalan nanti apakah kesenangan anak kepada K-pop dan lain-lain itu secara fitrahnya memang akan terjadi ayah dan bunda. Gitu. Karena anak-anak kita rasa ingin tahunya, kemudian perkembangan seksualnya, perkembangan lain itu memang sangat meledak-meledak gitu ayah dan bunda. Urusan kita adalah membuat kanalnya, gitu ayah dan bunda, membuat kanal, membuat alternatifnya, membuat kesibukan yang banyak gitu. Jadi kalau saya ya bunda, kalau kita lawan ini gitu ya bunda, nanti akan berakibat gitu ya bunda, akibat anak muda kita mungkin di depan kita dia akan tampil baik-baik, tetapi di belakang kita mungkin dia akan hancur-hancuran gitu. Nah lebih baik menurut saya adalah sudah ayah dan bunda, potensi-potensi semacam itu kita coba berjuang juga untuk mengarahkan dia, terutama menurut amat saya dari roadmap. Bikin roadmap ayah dan bunda. Tadi misalnya Ali Royan gitu, dia bikin roadmap gitu bahwa nanti ketika di SMP, setelah di SMP Buah Hati, dia bisa sampai misalnya 20 juz. Nah setelah 20 juz itu apa yang harus bisa dia lakukan gitu. Nah untuk mengejar sampai dia sampai 20 juz itu otomatis kan harus bikin rundown dan bundanya. Rundown itulah yang akan membuat anak kita sibuk gitu, yang akan nanti nggak punya waktu kosong. Nah cuman sayangnya dan bunda adalah yang saya banyak temui adalah anak kita di umur-umur ini belum punya roadmap dan punya rundown, sehingga budaya-budaya luar itu sangat sangat bebas gitu untuk mempengaruhi anak-anak kita.
Nah, di samping ayah dan bunda sudah barang tentu ada hal-hal yang bersifat sangat teoritis gitu ya. Bagaimana persoalan pola pengasuhan kita gitu ya. Kalau misalnya pola pengasuhan kita di rumah seperti apa, misalnya anak-anak muda kita ini, anak-anak remaja kita ini, tadi saya menyebutkan itu banyaklah berdialog, jangan banyak instruksi tapi lebih banyak membimbing ayah dan bunda, jangan banyak memaksa, harus lebih banyak melibatkan. Anak-anak muda kita SMP ini salah satu haknya adalah dia sudah harus dilatih mandiri. Jangan sampai lagi dia dibangunkan, harusnya dia sudah membangunkan di pagi hari. Kata depan di itu sudah harus semakin kita kurangi ayah dan bunda. Sebab misalnya janganlah dia diambilkan makanan, tapi harusnya dia sudah mengambilkan. Jadi kata depannya harusnya bukan di lagi. Kalau kata depan di itu anak-anak SD ke bawah ayah dan bunda. Anak-anak kelas 4 SD ke bawah lah. Diambilkan, dibangunkan. Tetapi dia harus dilatih gitu, dia harus latih mengambilkan. Mungkin agak berat gitu, tetapi dia akan mengalami masa-masa yang tidak sulit nanti ke depan gitu di usia-usia dewasa dia. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Mul. Jazakallah khairan katsiran Ustaz untuk pertanyaan pertama. Mungkin saya menyampaikan satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Mohon maaf ayah bunda kalau misalkan kami tidak bisa membacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Tapi mudah-mudahan dari apa yang nanti disampaikan bisa mewakili Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Nadirah ya, dari Buah Hati 1. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, memasukkan anak ke pesantren di usia SMP atau 12 tahun, apakah ini juga mengurangi masa pendampingan? Mungkin jarak ya Ustaz ya, karena juga tempat. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua pada masa itu dan setelah anak kembali dari pesantren? Mungkin satu lagi Ustaz ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang orang tua zaman now menanamkan qawam, wadud, dan walud adalah beratnya beban akademis anak-anak saat ini. Yang mana hal tersebut juga rasa-rasanya di zaman ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Agar generasi muslim tetap mempunyai daya saing intelektual. Bagaimana cara menyiasatinya Ustaz? Nah, ya. Mungkin dari dua pertanyaan tadi Ustaz, tadi masalah jarak ya karena anak di pesantren kan tidak ada pendampingan selama dia umur 12 tahun mungkin sampai lulus pesantren, dan tadi masalah qawam, wadud, dan walud ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya. Ya baik Ustaz. Saya jawab yang terakhir dulu ya Ustaz ya. Jadi persoalan qawam, wadud, dan walud itu adalah kalau di parenting itu menjadi sebuah bukan pilihan tapi menjadi kewajiban ayah dan bunda gitu. Karena tujuan kita membesarkan anak-anak itu nanti untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya ayah dan bunda gitu. Jadi kalau kita melihat dalam Tarbiyatul Aulad dan Tarbiyatul Nisa itu memang qawam dan walud dan wadud ini menjadi it's emas gitu, menjadi muhim gitu Ustaz, menjadi ayah bunda menjadi sebuah keharusan gitu. Nah, menurut emas saya itulah yang tadi saya sebut perlu sinergi besar. Perlu kita bekerja sama dengan pihak guru, gitu, pihak sekolah gitu. Nah, sekolah yang seperti apa? Menurut emat saya sekolah yang juga mengerti dengan persoalan qawam dan persoalan kewaludan ini. Ayah dan bunda, bagaimana nanti kita akan mengirim anak-anak kita ketika dia besar, anak perempuan kita, dia nggak punya kewadudan dan kewaludan gitu ya. Nanti dia akan melahirkan anak-anak yang seperti apa kelak kemudian hari gitu ya dan bunda. Bagaimana nanti anak muda kita nanti ketika dia besar, kalau dia sekarang ini sekolah dan rumah nggak memberikan kekuaman, muda. Mungkin dia akan menjadi seorang engineer yang luar biasa, profesor yang luar biasa, tapi kekuamannya nggak ada, gitu ya. Padahal ayah dan bunda kalau kita baca Al-Quran, kita lihat sirah nabawiyah itu, dua hal ini menjadi sangat penting, gitu ya. Menjadikan dia laki-laki sejati dan dilahirkan dari wanita suci. Kalau saya jalan keluarnya adalah sinergi besar. Terbukalah menurut saya antar rumah dengan sekolah. Nah, menurut saya sama-samalah pegang buku tentang tahap perkembangan, gitu ya. Guru pihak sekolah mengerti tahap perkembangan anak dan guru rumah juga mengerti tahap perkembangan anak. Karena mau tidak mau ayah dan bunda, saya menyebutnya ini sinergi besar. Sebab apa? Kita akan membesarkan sesuatu yang super potensi besar gitu ayah dan bunda gitu. Jadi memang harus misalnya kalau guru mengerti tahap perkembangan anak kelas 7 misalnya gitu ayah dan bunda, orang tuanya juga harus mengerti gitu ya. Jadi jangan guru membangun, orang tuanya menghancurkan. Atau orang tuanya mengerti tahap perkembangan sudah membangun, gurunya menghancurkan gitu ya bunda. Itu yang jawaban yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan soal pesantren. Kalau saya ayah dan bunda yang melakukan semua ta'ala, yang pertama
mari kita memilih pesantren atau boarding itu yang pertama itu bukan fasilitas. Menurut saya itu ya, kalau kita baca Tarbiyatul Aulad itu bukan fasilitas. Tapi mari kita cek apakah pesantren atau boarding itu guru-gurunya, ustadznya, musrifnya, musrifahnya, ustazahnya itu mengerti nggak tentang tahap perkembangan anak, apa yang terjadi di anak kita di umur-umur ini. Karena ayah dan bunda, kalau musrif dan musrifahnya, ustadz dan ustazahnya nggak mengerti tahap perkembangan, kebayang ayah dan bunda potensi besar gitu ya. Anak kita di sana di pesantren di boarding itu bukan 1 hari 2 hari, tetapi tahunan gitu ya. Di saat dimana dia harus mendapatkan pengayoman yang luar biasa, tetapi karena ketidakmengertian gitu ya. Saya ngambil contoh sederhana ayah bunda. Ketika anak muda kita ini karena mungkin pertumbuhan seksualitasnya, pertumbuhan seksualitas yang sangat luar biasa di umur-umur kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan lain dan di atasnya itu, mungkin dia ya namanya kita udah pernah merasakan juga ya bunda, mungkin dia ngelamun atau apa gitu ya. Bayangkan kalau gurunya muslim dan musrifahnya nggak ngerti nih, ustadz dan ustazahnya nggak ngerti gitu, mungkin yang akan keluar tuh kalimat-kalimat judging ayah dan bunda. Dan saya menyaksikan ini karena alhamdulillah saya bantu-bantulah di Asosiasi Boarding Indonesia gitu. Bagaimana dengan gampangnya ustadz dan ustazah itu bilang, abang, mas, itu istighfar gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Anak baru ngelihat aja ke depan gitu akhirnya udah gitu. Karena kenapa muncul kalimat-kalimat judging ini? Karena beliau tidak mengerti apa yang terjadi di umur-umur itu. Nah, kalau saya lagi-lagi ada muda, masukin anak kemana aja lah, bukan ke pesantren, bukan ke boarding, masukin anak ke sekolah yang formal biasa saja. Menurut amat saya adalah fasilitas nomor kesekian. Itu menurut amat saya ya. Tetapi kita tanya kompetisi dan kompetensi gurunya, itu yang kita tanya gitu ya muda. Karena ayah dan bunda, kognisi itu bisa dikejar, tetapi pengasuhan nggak bisa kita kejar gitu ya muda. Karena kalau kemudian hari Allah akan tanya soal pengasuhan ini kepada kita ayah dan bunda. Itu dia mau hisab, kita nggak bisa lari dari persoalan apa yang kita berikan. Kognisi, kata beberapa ahli, Profesor Yohanes Surya juga mengatakan kognisi bisa dikejar ya ada bunda gitu. Tetapi itu tadi itu pengasuhan nggak bisa kita kejar. Wallahu a'lam bishawab. Saya ada bunda, saya mohon maaf betul ya kalau ada yang salah-salah ya dari apa yang saya ungkapkan ini. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir batin ya Ustadz Mul, mohon maaf. Saya mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.